go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 113 remaja berambut merah. Punya catatan. Semua orang sangat heran, dan pada saat yang sama, roh itu hidup. Apakah ini untuk mengetahui kedatangan benda ini? Belum lagi orang lain, bahkan orang-orang evolusioner di mata Chaos telah keluar, dan mereka yang hadir tidak perlu menjelaskan, siapa yang tidak ingat saat ini. Itu seharusnya berupa buku pedoman tersendiri, terbuat dari bahan khusus, tangguh dan sulit rusak, masih bisa di bawah waktu diasah, masih sebagian besar cacat, ada beberapa halaman, ada gambar, ada ukuran deskripsi, sebutkan kompor kali ini, saya hati-hati setelah melihatnya, saya pikir itu adalah objek di depan saya. Gadis yang mirip Lin Nui mengatakan kalimat seperti itu, sehingga semua orang lebih bersemangat dan ingin tahu akar kompor. Bahkan wanita parubaya yang menjual tungku sedikit bergerak, tidak terlalu datar, tetapi dengan serius meminta detailnya, karena organisasi mereka sangat merasakan kengerian tungku kecil dengan kepalan tinggi. Sejak zaman kuno, tungku ini benar-benar sangat dalam. Membahayakan, kehilangan orang. Pemilik buku pegangan mengerti Li Wei. Dia telah melakukan kontak. Dia berpikir bahwa kekuatannya tidak sebagus tangan hitam besar prasejarah. Dia telah menyebutkan bahwa kematian atau hilangnya Li Wei sangat mungkin terkait dengan tungku ini. Ketika wacana seperti ini diucapkan, strip itu sunyi sekaligus, dan semua orang terpana, dan mereka semua menahan napas dan tidak ada suara. Kematian Li Wei adalah misteri dari tidak ada solusi. Ini adalah kasus publik tanpa kepala. Sampai sekarang, dia tidak tahu bagaimana dia mati. Turkik mengakhiri era kejam dan sulit diatur. Beberapa orang mengatakan bahwa dia marah karena mahkota merah, ingin menyerang neraka besar yang sebenarnya, dan menderita yin yang mengerikan. Dikatakan juga bahwa dia menerobos jalan-jalan yin besar, dan ada kecelakaan, dia meninggal dan tidak dapat membawa anggotanya sendiri pada waktunya. Yang lain mengatakan bahwa selain evolusi piramida yang dikenal di bagian atas yang, ada juga area berkabut, yang merupakan makhluk yang tak dapat dijelaskan secara meyakinkan, dan menghancurkan Li Wei. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa itu adalah reinkarnasi dari para pemburu yang bergabung dengan Tian Xun dan pemangsa perkasa, dan makhluk-makhluk yang sangat menakutkan menyerang dan membunuh Li Wei. Ada banyak legenda, tetapi tidak ada desas-desus bahwa kematian Li Wei terkait dengan tungku kecil. Kompor waktu sangat jarang, dan ini sangat berharga. Namun, tidak ada yang percaya bahwa hanya kompor bernada tinggi ini yang bisa mengubur Li Gu, yang dikejutkan oleh para leluhur. Hari ini adalah pertama kalinya orang mendengar rumor ini. Tua, dapat diandalkan. Kakak laki-lakimu terbunuh oleh tungku kecil ini di depanmu. Lelaki tua itu marah, berkata, kentut, saudaraku sulit dikubur, tanahnya sulit dihancurkan, bagaimana bisa begitu mati di bawah tungku kecil, dan dia sudah lama melihat bahwa tungku waktu berbeda, ada pertahanan. Gadis yang terlihat seperti Lin Nui telah mengatakan sesuatu lebih. Ini adalah beberapa detail. Misalnya, beberapa rahasia penelitian Li Wei pada tungku cahaya dalam beberapa tahun terakhir belum terlihat selama beberapa hari, dan kekuatan ginseng telah menyusup ke tungku. Ini membuat Chu Feng merasa kaget, tetapi juga membuat lautan debu purba terkejut. Beberapa detail bahkan tidak diketahui oleh laut debu kuno. Bagaimana tulisan tangan bisa direkam? Laut debu kuno tidak mencolok, berspekulasi bahwa itu adalah pelakunya Li Wei, atau rahasia seorang pelayan yang ditangkap oleh ibu baptis peri dari agama besar. Kalau tidak, bagaimana dunia luar bisa tahu? Selain Li Wei, ada dua master tungku waktu, ada catatan yang jelas, itu sudah mati di tungku ini. Gadis itu membuka, kata bagian terakhir dari catatan. Masih ada keraguan tentang bagaimana Li Wei menghilang. Namun, dua orang lainnya memang mati di bawah waktu, yang merupakan catatan dari kata-kata berdarah dalam tulisan tangan soliter. Ini aneh, setidaknya keberadaan kekuatan di atas, mati tanpa bisa dijelaskan, dan jari ganas ke tungku. Ya, ini adalah hal yang membunuh, dan itu mengandung rahasia. Penjual wanita parubaya mengangguk dan tidak menyangkal. Jelas dia tahu banyak hal dan belajar lebih banyak. Pendahulu tampaknya telah menguasai bagian surga ini selama bertahun-tahun, dan mereka tidak bersalah. Tanya gadis yang mirip Lin Nui. Wanita parubaya itu juga tenang dan dingin, mengatakan, ini bukan untuk saya, tetapi untuk koleksi organisasi kami. Ada beberapa tragedi di tahun-tahun ini. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan mereka berbicara tanpa henti, memintanya untuk berbicara dan mengatakan semua kelainan tungku waktu. Seseorang berkata, saya tertarik untuk membeli, saya ingin tahu lebih banyak tentang ini. Yang lain mengangguk dan bergema, ya, saya tertarik dengan hal ini. Para senior harus jujur dan tidak bisa dibohongi. Saya memiliki asal-usul yang sama dengannya, dari organisasi yang sama, dan tidak pernah tertipu. Sejak sejarah, saya tidak pernah kehilangan reputasi saya.
Wanita parubaya itu berbicara dan menunjuk ke wanita tua yang menjual Meng Po Tang di jembatan lengkungan batu. Semua orang mendengar kata-kata itu, dan mereka tidak bergerak. Wajah banyak orang berubah. Tidak mengherankan bahwa bahkan yang paling luar biasa dari mata yang kacau adalah bahwa makhluk-makhluk Tianzun tidak berani merampok. Didukung oleh organisasi ini. Beberapa pria dan wanita muda tidak tahu, tetapi beberapa muda dan kuat dan beberapa orang tua merasa canggung. Organisasi ini cukup mengerikan, zamannya berubah, dan generasi Megatron telah meninggal untuk sementara waktu, tetapi organisasi ini masih ada, masih bekerja di tahun yang sama. Jual beli, ini sangat mengerikan. Beberapa detail juga bisa mengerikan, misalnya, setiap kali mereka datang ke air terjun Tongtian, mereka akan datang untuk menjual sup Mengpo. Harta jenis ini adalah kelompok etnis terkuat seperti Heng dan Li, yang akan dianggap strategis. Bahkan, begitu mereka tidak pernah dijual, mereka berani melakukannya. Kami mengorganisasi seorang pemimpin untuk mempelajari tungku ini selama hampir 100 tahun, siang dan malam tanpa pergi, dan membaptis dengan cahaya jiwa sepanjang tahun. Pada akhirnya, mati tanpa bisa dijelaskan, mati secara diam-diam di tanah. Ketika wanita parubaya mengatakan ini, tempat ini menimbulkan sensasi, dan orang-orang merasa heran. Ini benar-benar tidak menyenangkan. Organisasi ini sangat kuat sehingga dapat bersaing dengan taktik yang paling kuat dari Yang, dan salah satu mantan pemimpin mereka meninggal. Ini adalah masalah besar. Hanya selama 100 tahun, pemimpin telah mempelajari berbagai teknik magis, sisa-sisa keterampilan surgawi, dan bahkan beberapa metode pernapasan. Jika itu dapat diselesaikan, itu adalah sekolah tabu. Ini tiba-tiba membuat banyak orang terlihat berbeda, meskipun rasanya salah, tetapi tidak terasa terlalu mengerikan, dan ada warisan misterius di tungku cahaya. Kemudian, organisasi kita telah berubah dari zaman kuno ke masa sekarang, dan ada 6 generasi pangeran atau tua-tua di masa lalu karena kematian yang tidak dapat dijelaskan dari tungku ini. Wanita parubaya itu berkata terus terang bahwa sejak itu, dalam waktu yang sangat lama, tubuh tungku kecil ini disegel di gudang, tidak ada yang menyentuh, mewakili yang paling tidak menyenangkan. Semua ini, seperti yang dikatakan Li Wei secara pribadi ke lautan debu kuno, memperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Tidak ada banyak berkah di dunia ini. Jika Anda menyentuhnya, waktu akan mati. Orang luar tidak tahu kata-kata Li Wei, tetapi wanita parubaya itu mengatakan bahwa orang-orang evolusioner yang hadir bisa merasakan pelacur, dan mereka semua akan mundur setelah beberapa saat, dan mereka tidak akan berani menjelajahi kompor. Wanita parubaya itu berkata, organisasi kami selalu jujur dalam bisnis. Selalu perawan, dan tidak ada yang perlu dikatakan, jadi saya akan memberitahu Anda semua. Pendahulu, kamu akan membuatku takut, aku mendengar kamu memperkenalkan ini, siapa yang berani membeli? Wanita parubaya itu sangat tenang dan berkata, lalu aku menambahkan bahwa teknik ajaib ke-10 di dunia, kembalinya tanah, adalah hasil dari inspirasi para pemimpin generasi kita untuk mengamati waktu. Boom! Area ini tiba-tiba menjadi canggung dan benar-benar kacau. Apa? Beberapa orang berteriak. Bagaimana bisa kamu tidak berseru? Ini benar-benar luar biasa, ini adalah berita eksplosif. 10 teknik pertama yang luar biasa di dinasti yang hampir hilang, masing-masing dari mereka adalah pembunuh strategis untuk sebuah kelompok. Beberapa keterampilan yang luar biasa membutuhkan semua anggota keluarga untuk mengambil gambar bersama, dan mereka dapat menampilkannya. Ada terlalu sedikit operan lengkap sekarang, dan hampir semua telah merusak fondasinya. Kembalinya tanah, teknik yang luar biasa ini sangat menakjubkan dalam sejarah evolusi, kuat dan cukup keterlaluan untuk menyapu dunia, mengejutkan berbagai kelompok etnis, dan tidak berani. Sebenarnya pemimpin organisasi itu yang telah belajar dari tungku waktu, dan akhirnya penciptaan yang lengkap dan sistematis, yang sangat menakjubkan. Dan, pemimpin kita yang mati mengatakan sebelum kematian mereka bahwa mereka hanya menjelajahi area yang lebih dalam dari tungku waktu. Adapun akhirnya, mereka hanya melihatnya dan mereka tidak terlibat. Tetua, air terjun Tongtianxian memiliki situasi besar di sini. Xuanzu, aku punya laporan rahasia penting untuk mengetahui keluarga. Untuk sementara waktu, orang-orang evolusioner yang hadir tidak dapat menunggu lebih lama, atau pergi jauh, atau keluar dari area ini, menggunakan berbagai alat komunikasi untuk terhubung dengan sekte dan keluarga masing-masing. Bahkan beberapa peneliti lapangan membuka transmisi meja magnetik dewa, langsung kembali ke keluarga, secara pribadi menjelaskan, tatap muka. Sangat hidup di sini, dikelilingi oleh banyak makhluk, orang-orang dari ras, ada juga berbagai burung dan binatang, menonton waktu kompor. Selain itu, kepala sekolah dari sekte evolusi teratas ada di jalan, siap untuk bergegas ke tempat ini. Sebelum air terjun Tiantianxian, banyak orang takut dengan tungku ini. Wanita parubaya itu berkata, faktanya, tidak ada apa-apa.
Selama tidak dipakai untuk waktu yang lama, secara umum, tidak akan ada kecelakaan dan tidak ada sebab dan akibat. Sekelompok orang akan curiga, hal ini untuk diperjuangkan, tetapi harus diserahkan kepada kelompok orang tua dalam keluarga untuk pergi ke sakit kepala untuk belajar, beberapa anak muda tidak berani menyentuhnya. Banyak orang melihat gadis yang mirip Lin Nui, tetapi Ying Yingxian juga menganggukkan kepalanya dan memberikan penghormatan kepadanya, bertanya padanya apakah hal ini akan menyenangkan ketika disentuh sebentar. Gadis itu berkata, tidak ada deskripsi terperinci dalam tulisan tangan, hanya menyebutkan bahwa ketika Anda mencoba menghindarinya, Anda harus tetap menggunakannya untuk waktu yang lama, jika tidak maka akan sulit bagi Anda untuk bertahan hidup di dunia. Orang-orang mengangguk dan sedikit lega. Beberapa makhluk mengerikan yang muncul dari mata keos, kabut putih dan kekacauan terselubung, secara pribadi mengambil Tungku dan dengan serius dikunjungi. Kemudian, orang lain tidak bisa menahannya. Setelah beberapa makhluk pergi, mereka semua maju dan merasakan dan mengalaminya. Zona waktu di Tungku. Semua orang menjelajahinya, tidak masuk akal sama sekali. Orang diam-diam menebak bahwa ini sebagian besar berkaitan dengan tingkat kekuatan, mereka tidak berkualitas. Saya tidak tahu apakah makhluk yang keluar dari mata keos memiliki pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dan sadar akan apa. Pada akhirnya, Chu Feng tidak menahan diri, dia benar-benar tidak percaya pada kejahatan, tetapi juga ingin melihatnya. Laut Debu Kuno dengan tegas memperingatkan, berkata, "Nak, tidakkah kamu mencari pelecehan sendiri? Pernahkah kamu mendengarnya? Keingintahuan akan membunuh seekor naga." Chu Fengdao, saya tidak ingin mengambilnya untuk diri saya sendiri. Saya hanya memiliki hati seperti itu, dan saya tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan jalan kutub. Saya hanya melihatnya di masa lalu, bukankah saya mengatakannya? Tidak ada dampak dalam studi jangka pendek. Jika tidak, dia tidak akan pergi. Chu Feng menunggu dalam antrean, dan setelah mengangkatnya, dia mengambil Tungku. Itu sangat berat. Itu adalah emas ibu. Dia mengukurnya dan menekannya dengan sangat keras. Melihat Tungku tua, di luar tubuh, tidak menyentuhnya, ada lapisan halo, itu adalah kekuatan waktu, orang-orang merasakan keadaan mencengangkan saat waktu dipadatkan. Chu Feng mengubah wajahnya di pertama kali. Kompor ini sangat kuat. Jika digunakan dengan baik, sementara waktu dapat membiarkan ruang dan waktu terdekat jatuh ke posisi statis. Jika ditujukan pada musuh, itu akan menjadi sarana serangan. Dia menjelajah sejenak, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan area tersembunyi khusus di dalam Tungku, yang berarti dia tidak dapat menyadari tulisan suci. Akhirnya dia kembali dan berbalik dan berjalan ke samping. Ini sedikit aneh. Hati Chu Feng tidak begitu berat. Bukannya dia naluriah, dia punya perasaan khusus, tapi dia adalah sebuah kaleng batu di lengannya. Dia sering bergerak sedikit ketika dia menguji waktu, sangat lemah, hampir tidak bisa mengerti. Dia berjalan menjauh dari kejauhan, menggosok pot batu dengan tangannya, dan menjelajahinya dengan rohnya. Tiba-tiba, di dalam hatinya, setelah jari-jarinya meluncur ke dalam kaleng batu dan menyentuh reinkarnasi, dia terkejut karena dia merasakan kulit kepala mengencang, seperti jari-jarinya. Kepala agak sakit, seperti ditangkap oleh sesuatu. Ini membuatnya merasa canggung, merasakan kedinginan yang pahit, dan ada udara dingin di belakangnya. Chu Feng menjelajahi roh, menonton pemandangan di batu itu, dan tiba-tiba kulit kepalanya mati rasa, apa yang dilihatnya. Di jari-jarinya, ada sidik jari hitam, seperti sesuatu yang telah meraih tangannya dan meninggalkan jejak yang canggung. Namun, tidak ada yang pernah menjilat tangannya sebelumnya dan meraih beberapa jarinya. Bahkan, dia belum punya kontak dengan orang lain dan hal-hal tua. Itu bisa dikesampingkan, bersama begitu lama, tidak ada yang terjadi. Pikirkan baik-baik, hanya Tungku cahaya pada waktu itu, karena jari-jari ini telah mengambilnya, telah melakukan kontak, yang menyebabkan ini. Ini canggung, dan tubuh Chu Feng dingin dan cemberut. Apa yang terjadi? Dalam proses mengambil Tungku waktu, hal-hal aneh apa yang muncul, dan dia memeluknya. Mengapa saya tidak merasakan apa-apa saat itu? Chu Feng memiliki rambut, jadi ini terjadi pada Tungku yang aneh. Aku bisa membayangkan betapa mengerikannya memakainya sepanjang tahun. Dia mengambil tangannya kembali dari pot batu dan menemukan bahwa itu masih putih seperti batu giok, ramping dan tanpa cacat, sangat indah, dan tidak ada yang salah dengan itu. Hanya dalam kaleng batu yang bisa dipantulkan. Benar saja, dia memasukkan tangannya lagi, dan sidik jari hitam itu muncul lagi. Dan, setelah dia menyentuh reinkarnasi dalam kaleng batu, dia menemukan beberapa pemandangan yang mengerikan dan mendengar beberapa suara samar. Di jarinya, ada zat yang tak bisa dijelaskan yang menghilang, mengambang dari sidik jari hitam, beberapa roh jahat, beberapa pingsan, dan dia jelas ditangkap. Chu Feng menemukan bahwa itu adalah bagian jari dari kompor waktu, yang menguapkan bahan yang tidak bisa dijelaskan.
Saya tidak bisa melihat apapun di luar batu itu, tetapi saya bisa memiliki pengalaman seperti ini di dalam. Terlalu abnormal, itu membuat orang bergidik. Perhatikan baik-baik, itu adalah lapisan kabut putih, melihat yang suci dan halus, tetapi menakjubkan, terus-menerus menguap dari tanda hitam di ujung jarinya. Kemudian, bahan-bahan transpirasi ini secara tidak dapat dijelaskan rusak di dalam kaleng batu, terutama setelah menyentuh tanah reinkarnasi. Apa ini? Dia terkejut. Pada saat yang sama, dia merasa ada pintu besar. Ketika saya pertama kali memikirkan sesuatu, saudara tertua dari Laut Debu Kuno, Li Wei, dulu menemukan jiwa di dunia dan tangan-tangan hitam di mana-mana. Bukankah itu karena tungku waktu? Itu tidak benar, Li Wei mulai berteriak pada waktu yang paling awal. Pada saat itu, dia seharusnya tidak mengambil tungku waktu dari air terjun Tongtian. Tiba-tiba, beberapa adegan buram muncul di kaleng batu, yang berasal dari zat menguap dari jari-jari Chu Feng, dan suara yang awalnya lemah menjadi lebih kuat. Dia bisa mendengarnya secara bertahap. Ini adalah suara mekanis yang acuh tak acuh, kaku, kejam, seperti ritual kuno. Sulit untuk mengubur penguburan, mengubur 4 kutub di antara tanah mengambang, memotong yin dan yang 2 kayu bakar, menyalakan api langit, api dari alam semesta kuno, terbakar. Chu Feng tidak bergerak, dengarkan baik-baik, ini benar-benar canggung, awalnya hanya menonton kompor waktu, hasilnya benar-benar mendengar suara ini. Secara khusus, sidik jari hitam pekat di tangannya benar-benar pintu yang jahat, membiarkannya rambut, seolah-olah dia ditangkap oleh setan. Namun, dia tidak merasakannya sebelumnya, dan tidak merasakannya, hanya dimanifestasikan dalam kaleng batu dan muncul, ini cukup mengganggu. Tentu saja, yang paling dia pedulikan sekarang adalah suara ini. Apa yang ingin Anda ungkapkan? Pemakaman surga, mengubur 4 kutub di antara tanah mengambang, memotong yin dan yang 2 kayu bakar, menyalakan api langit, api dari alam semesta kuno, terbakar. Perikop ini berlangsung beberapa kali, dan itu juga muncul, sangat samar, dan sangat memalukan. Itu adalah makhluk yang tidak dapat dilihat, tetapi ditemukan bahwa ia ditutupi dengan beberapa jenis tanah dan memiliki api. Semakin Anda membakar, semakin semakin sakral, pancaran kemuliaan abadi. Chu Feng tidak bergerak, lihat saja, tapi yang disebut kecoa baru saja melintas, dia ingin menangkap makhluk di tengah tetapi tidak bisa, terlalu melotot. Kekuatan mental tidak cukup baik untuk menjadi dekat, tetapi mata api tidak baik, tidak bisa melihat secara langsung, tidak dapat menemukan nuansa spesifik, rasa sakit murid. Ah! Tidak ada suara, dan saya tidak bisa melihat api dan makhluk-makhluk, semua menghilang, dan stoples batu tenang. Chu Feng bangun dan melirik tangan kanannya. Sidik jari hitam di atasnya menghilang, seolah-olah mereka dimurnikan dan usang. Aneh, bersumpah, apa yang terjadi di sini? Chu Feng mulai berpikir. Terutama paragraf yang meninggalkan kesan yang tak terhapuskan, sepertinya sangat penting. 4 kutub tanah mengambang, apakah itu jenis tanah khusus, atau 4 jenis tanah yang sangat tidak terduga, atau diproduksi di tanah 4 kutub? Ada terlalu banyak keraguan dalam hati Chu Feng. Yin dan yang 2 kayu bakar, apakah jari asli, benar-benar memiliki 2 jenis kayu bakar, atau jari virtual, sebenarnya, mengacu pada yin dan yang. Dia merenungkan satu persatu, mempertimbangkan arti kata-kata ini, tampaknya ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan, apakah itu untuk menciptakan seseorang, atau menghancurkan seseorang. Jelas, apakah itu api dari langit besar atau nyala dari zaman kuno, itu adalah energi utama yang digunakan untuk pembakaran. Kedua jenis api ini langka dan berharga. Paling tidak, Chu Feng belum pernah mendengarnya dari Xiao Yin ke Yang. Chu Feng akan mengangkat tangan kanan tanda hitam dan mengangkatnya dari kaleng batu. Kemudian, dia melirik tangan kirinya, putih dan langsing, dan kemudian menjelajahi kaleng-kaleng batu dan berbalik ke bumi. Tentu saja, tangan ini juga memiliki sidik jari hitam yang keluar. Tangan ini juga menyentuh kompor waktu. Namun, sidik jari di tangan kiri sedikit pingsan, tidak begitu menakutkan. Chu Feng mengungkapkan warna kejutan, apakah ada perbedaan? Dibutuhkan waktu yang hampir bersamaan untuk kedua tangan menyentuh tungku kecil. Dia memikirkannya, mungkinkah tangan kiri diletakkan di luar, dan sidik jari hitam itu sendiri bisa dihilangkan perlahan-lahan, bukankah perlu reinkarnasi? Yah, seharusnya begitu. Chu Feng mengangguk, menebak seperti ini. Menurut legenda, orang-orang yang telah melakukan kontak dengan tungku waktu pada generasi sebelumnya tidak akan menyenangkan dan tidak berbahaya jika mereka tidak dalam waktu singkat. Pada saat ini, suara dingin, mekanis, kuno, kejam di tangki batu terdengar lagi, mengulangi kata-kata baru-baru ini, dan Chu Feng sekali lagi melihat bahwa makhluk itu dikubur di tanah mengambang, lalu dibakar, dan kemudian cahaya suci bersinar, seperti ingin merobek. Malam yang panjang ini,
terpisah, sangat tinggi. Segera setelah itu, sidik jari hitam di tangan kiri Chu Feng pingsan, dan kemudian dimusnahkan, dan suara dan pemandangan aneh menghilang secara alami. Lama, apakah Anda pernah mendengar tentang 4 kutub yang mengambang di tanah? Tanya Chu Feng. Ada apa? Lautan kuno yang berdebu itu aneh. Benda hantu apa ini? Katanya dia belum pernah mendengarnya. Ini juga berarti bahwa dia belum mendengar suara di dalam batu dapat, bahkan dalam jarak yang begitu pendek, dia tidak memiliki akal, tidak peduli apapun hal mengerikan yang terjadi. Yin dan Yang Ercai, haruskah kamu mendengarnya? Tanya Chu Feng, dan sudah barang tentu kamu harus mendengar. Kulit kuno-kuno berwarna merah, karena saya belum pernah mendengar ungkapan ini, jadi saya meremehkan, berkata, Cai, itu juga dibagi menjadi Yin dan Yang, jadi berpura-pura memperhatikannya, murni sentimental. Chu Feng bertanya, api langit besar, nyala zaman kuno, dapatkah api jenis ini menempati urutan pertama dan kedua di alam semesta, dapatkah itu dihormati di matahari? Pencuri kecil itu, berani berteriak ketika dia membuat beberapa kata benda, kamu benar-benar mengira aku bodoh, dan aku pergi bermain dengan lumpur, dan aku dibodohi oleh orang tua itu. Pria tua itu melihat ke arahmu dan melihatnya dengan sebuah rak. Bahkan, dia marah dan marah, nama-nama berantakan ini, dia tidak tahu, tidak pernah mendengarnya. Chu Feng terkagum-kagum, dan hatinya penuh dengan guncangan. Kata kunci ini tidak jelas bagi iblis tua yang selamat dari zaman prasejarah. Tidak pernah terdengar. Tampaknya itu tidak mudah. Diperkirakan akan sangat sulit ditemukan. Samar-samar dia merasa itu terlalu besar. Untuk sesaat, dia memiliki berbagai pemikiran di dalam hatinya, apakah bumi yang disebut kuadruple mengambang, apakah itu jiwa-jiwa, tanah pamungkas reinkarnasi. Bagaimanapun, Li Wei telah mencarinya di seluruh dunia. Tentu saja, Chu Feng percaya bahwa hal yang paling serius juga merupakan hal yang paling mengerikan. Ini adalah makna umum dari bagian ini. Ini adalah metode mengalsinasi diri sendiri, memurnikan tubuh untuk dikubur, atau sebaliknya. Artinya, jika ini adalah periode slogan, ini adalah semacam metode peleburan pamungkas, benar-benar tak ternilai, dapat diperbaiki menjadi badan pemakaman, siapa yang masih bisa menghancurkan dunia ini, bahkan reinkarnasi. Aku melihat makhluk itu, tampaknya secara aktif berbaring di sana, dan kemudian dibakar. Pikir Chu Feng. Apakah ini benar-benar bagian dari hukum pamungkas, sebuah ayat yang bukan tubuh suci, selama Anda menemukan hal-hal itu, Anda akan mencapai tubuh yang tak terkalahkan. Chu Feng berpikir, selalu merasa bahwa ini benar-benar bahasa esoteris, yang lebih menarik adalah bahwa itu sejalan dengan jalan menuju Zen, hanya sebuah paragraf. Jika Anda berpikir ke arah lain, bagian ini agak menakutkan. Chu Feng merenung dalam hatinya. Pemakaman surga, menenggelamkan 4 kutub tanah mengambang, memotong Yin dan Yang Ercai. Bagian ini dapat dipahami sebagai cara mengolah jenis toples. Namun, dapat juga dianggap bahwa ini adalah prosedur langkah demi langkah untuk menghancurkan para pelayat surga dan menghancurkan orang-orang pemakaman dengan yang terakhir. Jika ini dipahami, ini bukan cara untuk menanam, tetapi untuk membakar, adalah membakar sejenis mayat pamungkas. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi menyeka dahinya. Ada keringat dingin. Jika saya pikir begitu, maka tungku cahaya sebenarnya adalah krematorium. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia merasa tidak nyaman, betapa mengerikannya hal itu, begitu banyak orang masih ingin memperjuangkannya, dan dia bahkan memulai, dan dia memegangnya di tangannya. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi bergidik. Dia selalu merasa bahwa dia akan menyentuh sesuatu yang diduga membakar mayat. Dia merasa bahwa dia harus tertegun. Pada saat ini, dia berusaha keras untuk menyingkirkan lapisan kulit. Ini benar-benar krematorium. Chu Feng ingin berpikir bahwa ada kemungkinan besar. Paling tidak, kompor itu sendiri tidak menyenangkan. Selama beberapa generasi, semua makhluk yang telah dipakai oleh pemilik untuk waktu yang lama belum selesai mati. Mereka semua mati. Selain itu, belum lama ini, ia mengalami secara pribadi, dan ada sidik jari hitam yang mengerikan di tangannya. Itu benar-benar hantu. Selain itu, jenis suara yang kejam, acuh tak acuh, mekanis, dan kuno juga seperti melakukan semacam ritual, ini disebut tempat pemakaman orang-orang yang terbakar. Benar-benar tidak nyaman di hati saya. Dagingnya seperti memanjat sekelompok semut. Kekecewaan Chu Feng begitu kuat sehingga saya tidak sabar untuk melompat ke sungai untuk mencuci tubuh saya. Sebenarnya, jika Anda melihat jauh ke akhir, ini masih hukum penempaan. Akhirnya, Chu Feng menghela nafas seperti ini. Jika ini adalah rahasia, itu adalah rahasia, Anda tidak perlu mengatakannya. Jika itu adalah krematorium, itu adalah semacam ritual dan kondisi yang harus dicapai, itu berarti bahwa ini adalah sarana yang cukup gerah. Jika seseorang dapat menempa tubuh dalam proses ini,
maka jika mereka tahan terhadap kehidupan, maka pasti bisa lepas, sangat tinggi. Tentu saja, jika itu adalah kasus yang terakhir, itu harus bertahap dan bertahap, jika tidak mungkin untuk muncul, itu akan membakar dirinya sendiri, tetapi itu akan menjadi api kecil yang perlahan direbus, dan secara bertahap beradaptasi. Jika kamu memasak, kamu bisa memasaknya. Oh. Pada akhirnya, dia merasa puas. Jika Anda memikirkannya, maka paragraf itu sangat penting. Jika Anda benar-benar ingin melewati jalan ini, Anda mungkin benar-benar tidak terkalahkan. Chu Feng kembali, aku ingin mempertimbangkannya lagi. Ada banyak orang di sekitar tungku waktu, dan mereka dibagi menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan kelompok umur dan kedekatan masing-masing keluarga. Misalnya, gadis yang mirip Lin Nuyi, ada banyak orang, semua talenta muda, dari beberapa kelompok evolusi yang sangat kuat, semuanya terkenal. Dapat dilihat bahwa gadis-gadis yang seperti Lin Nuyi sangat sopan kepada mereka, jelas bahwa beberapa orang memiliki status yang sangat tinggi dan mereka sangat besar. Paling tidak, Chu Feng melihat bahwa orang-orang yang membentuk para dewa dan pembentukan binatang buas tidak diizinkan. Apakah ada orang yang evolusioner di Jinwu? Apakah itu darah murni? Ada juga seorang wanita dengan bentuk harimau putih, sedikit luar biasa. Chu Feng terkejut. Bocah Jinwu, seperti remaja yang terkemuka di sebuah keluarga, mengelilinginya dengan banyak orang, mengenakan bulu-bulu keemasan dan tampang heroik. Di sisi lain, yang tak terkalahkan datang, dan kali ini, Chu Feng akhirnya menemukan bahwa wajahnya tidak hitam, dan itu murni. Chu Feng sedikit sakit gigi. Ketika dia bersama saudara Yingjia, wajah yang tak terkalahkan ini berubah menjadi hitam. Gejala, ini sekarang lebih baik. Namun, ia segera menemukan bahwa ia telah memikirkannya. Setelah sekelompok orang mengelilingi Ying Yingxian, memukau kecantikannya, dan semakin dekat ke depan, wajah yang tak terkalahkan menjadi penentu dan gelap. Kelompok orang-orang ini benar-benar tidak mudah untuk diprovokasi, bahkan jika para dewa Asia belum tentu mampu menekan semua, beberapa orang muda, kedatangannya sangat menakjubkan. Sebagai contoh, seorang pemuda berambut merah, di usia 20-an, telah diperhatikan oleh banyak orang dan telah disebutkan, sebenarnya dari kelompok etnis yang berbeda. Menurut legenda, keluarga itu memiliki talenta luar biasa, leluhurnya dari ras manusia, kemandirian sebagai keluarga, keunggulan ciptaan, diturunkan ke semua keturunan dan darah ungu bawaan. Di sekitarnya, ada beberapa kelompok, semuanya adalah tuan muda yang kuat, dan mereka memiliki lingkaran kecil mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, beberapa dari mereka adalah pusat, dipuji, dan mereka benar-benar mempesona, kuat, dan memiliki latar belakang yang dalam. Misalnya, Buddha putih dalam keluarga Buddha, dikelilingi oleh lingkaran cahaya, adalah luar biasa. Selain itu, ada beberapa keluarga yang telah melewati masa prasejarah hingga sekarang, mereka selalu makmur, dan mereka telah muncul, ada netron etnis yang telah tiba di sini, para lelaki tampan dan para wanita sangat cantik, mereka semua menjadi fokus. Chu Feng tidak pergi, tapi sekali lagi berbaris, meskipun itu sangat nyaman, tapi dia masih ingin melihat lagi pada tungku waktu, hati-hati mengeksplorasi kebenaran. Dia ingin mencobanya, meluangkan sedikit waktu lagi, bisakah Anda mendapatkan suara lain, dan benar-benar ingin menjadi tubuh yang tidak terkalahkan. Meskipun saya tahu bahwa ini adalah kemewahan, tetapi saya dapat memveto semuanya tanpa mencoba. Bagaimanapun, dia memiliki reinkarnasi, tidak takut terjerat dalam ketidaknyamanan. Menyaksikannya dengan hati-hati, tidak sedikit orang di dekat kompor waktu, mereka semua adalah orang-orang tua, dan orang-orang muda lainnya menghindarinya. Apakah benar-benar tidak ada rasa takut akan kematian? Seseorang berbicara, sambil terkekeh, memberi isyarat di sini, berkata, ada seorang idiot, dan itu sudah berlalu. Semua mata terkondensasi untuk sementara waktu. Pada saat ini, gadis yang mirip Lin Wei berkata, kali ini kompornya tidak menyenangkan. Setelah bersentuhan dengannya, Anda harus bermeditasi sesegera mungkin, jalankan metode pernapasan, tiriskan semua energi dalam tubuh, dan berkumpul kembali. Dan, yang terbaik adalah tidak memiliki kedua kalinya. Hubungi itu. Dia telah mengatakan kepada beberapa orang secara pribadi bahwa orang-orang di sekitarnya umumnya tahu, dan dia mengingatkan Chu Feng. Terima kasih, Xiao Xianxi, aku tahu. Chu Feng mengangguk dan menyatakan terima kasih. Kemudian dia menunjuk ke anak lelaki besar yang baru saja membuat tawa dan mencibir di kejauhan. Dia berkata, kamu, ayo. Kau memanggilku. Meskipun remaja itu tersenyum, tetapi ada beberapa ketajaman dalam pidatonya, ada rasa penindasan, setelan putih perak penuh dengan kecemerlangan, seni bela diri yang sangat. Dia tidak tua, hitam dan hitam, sangat bersemangat, penampilan berusia 13 tahun, pada saat ini darah dalam tubuh melonjak, seperti sungai dan laut, dengan guntur. Untuk sesaat,
Momentum yang luar biasa telah ditetapkan padanya, meskipun ia masih muda, ia telah memberi teman-temannya rasa penindasan dan kemuliaan. Tubuh emas atas. Beberapa orang kagum, dapat melihat bahwa anak muda ini tidak dapat diperbaiki menjadi tubuh super emas di bidang tubuh emas, orang-orang muda dari kelompok etnis umum tidak dapat diselesaikan. Tubuh emasnya sedikit ungu, juga dikenal sebagai tubuh emas ungu. Evolusi tubuh emas ini, yang dikenal sebagai jalan menuju langit harus dilalui. Ini adalah masa depan untuk memasuki Tianzun dan bahkan kemampuan untuk meletakkan fondasi, jalan setelah tubuh emas ini akan sangat mulus. Ini hanya anak berusia 13 tahun yang telah menjadi tubuh emas ungu, dan itu luar biasa. Ini adalah sejarah sejarawan, bernama Si Huang, adalah pemimpin generasi pelatihan ini. Seseorang berbisik, mengenali identitasnya. Si Huang berjalan di sini dengan senyum tipis, tetapi kedalaman kalajengking itu sedikit dingin, dan berkata, tidak banyak orang yang berani berbicara denganku. Pasti ada aku. Chu Feng juga tertawa, tidak melakukan hal yang sama. Semua orang di generasi muda memandang mereka dan menatap mereka. Beberapa orang tahu identitas Si Huang, sebuah keluarga yang tak terduga, diturunkan dari zaman prasejarah, dan tidak pernah mati, dan itu dianggap makmur. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, seorang sejarawan keluar dari retret tertutup, menyebabkan sensasi besar. Nenek moyang, tetapi orang-orang dekat era prasejarah, sebenarnya tidak mati, seberapa kuat sekarang. Tingkat evolusi tinggi. Tidak sulit. Setelah dunia luar mendengar berita itu, terutama kepala sejarawan, mereka semua diam, dan mereka tidak lagi berani melawannya. Para sejarawan saat ini berada di tengah-tengah matahari, dan mereka adalah keluarga yang kuat dengan akar dan akar. Aku sedikit terpana olehmu, beberapa nyali, dan banyak bersumpah untuk berani berbicara denganku, bagus. Si Huang mengangguk, rompi perak dan putih bersinar, tubuhnya ramping dan kuat, dan heroik. Chu Feng sekilas, bahkan dia bisa dilihat dalam perbaikan yang tersebar. Dia merenung sedikit, dan tiba-tiba mengerti bahwa semua orang baru saja menghubungi keluarga dan sekte masing-masing, mengatakan waktu kompor, hanya dia dalam keadaan linglung, tidak melakukannya. Chu Feng terkejut. Si Huang ini benar-benar hati-hati. Ada begitu banyak orang di depan air terjun Tong Tianxian, dia bisa melihat gerakan gangguan. Aku datang, bisakah kamu membantuku? Si Huang mendekat, naga itu berjalan, dan momentumnya dipaksakan. Ada beberapa orang di belakangnya, bukan patriark minoritas yang merupakan keturunan inti dari ajaran, mereka dikelilingi oleh dia, masing-masing luar biasa, tetapi mengelilingi dia seperti kerumunan. Sebaliknya, Chu Feng terlalu lusuh dan memiliki tubuh yang kurus. Hanya satu kalajengking yang disempurnakan menjadi anak laki-laki, mematuhi peringatan Chu Feng, dan telah diam. Tidak jauh dari sana, Zhong Xiu, Ying Yuxian, Buddha Baifu, Peng Huang dan kelompok orang lain menanti-nantikan, menyaksikan di sini. Ya, kamu kembali sepanjang jalan. Chu Feng melambaikan tangannya dan tampak tidak sabar. Apa katamu? Si Huang dingin, apakah ini hobi? Siapapun yang berani memanggilnya untuk minum adalah murni godaan yang disengaja. Bang! Si Huang pecah, dan tubuh Zijin menjadi semakin memalukan, mengungkapkan pembunuhan samar. Dia berkata, seorang tukang reparasi liar juga berani berbicara omong kosong kepada saya. Dengan warna kesombongan, dia mendekati bagian depan Chu Feng, dan dia akan menekannya jika dia tidak setuju. Oke, cepat dan tetap, jangan punya waktu untuk menemanimu. Chu Feng tidak sabar, dan segera tiba gilirannya, kompor waktu diletakkan di atas meja batu di depan. Apa katamu? Zhang marah sekali. Tidak dapat membuka Si Huang, evolusioner yang mengikutinya datang dan tidak bisa membantu. Diam. Chu Feng Dao, dan kemudian aksinya cepat, langsung meraih tungku waktu, ditembak dengan tegas di tangan Si Huang, pihak lain telah dipaksa untuk mendekat, melihat postur. Hei, aku akan pergi. Mereka yang mengikuti semua terkejut dan segera mundur. Mereka sangat iri dengan kompor ini dan tidak akan tergoda. Pamanmu. Si Huang disebut Ying Ying, dan ia ditutupi rambut dingin. Jika Anda tidak tahu apa hal ini, Anda dapat memahaminya secara menyeluruh, dan seseorang secara khusus mengingatkan Anda untuk tidak menghubunginya untuk kedua kalinya. Dia hampir menghancurkan kompor waktu secara langsung, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa berhenti. Namun, Chu Feng mengambil waktu dari tangannya dan mendapatkan kembali tangannya. Si Huang merasa lega dan mengembalikannya dengan kerja sama yang baik. Ketika pertama kali dimasukkan ke tangannya, dia lalai. Dia dibor oleh pihak lain. Kali ini dia kembali ke kendalinya. Dia juga memiliki langkah. Dia tidak ingin tungku tak menyenangkan ini. Namun, kata-kata Chu Feng membuatnya sedikit marah. Oke, ayo kembali. Meskipun tidak ada kabut asap dalam pernyataan ini,
Tetapi sebelum dan sesudah hubungan, ini untuk menggoda Si Huang, menyuruhnya untuk datang, dan akhirnya melambaikan tangan untuk memberi orang. Apa alasannya? Si Huang sangat marah, tubuh Zijin pecah, aliran darah di tubuh, seperti gemuruh guntur, seluruh tubuh bersinar. Adalah bahwa beberapa orang muda dan kuat kagum, dan mereka berpikir kembali pada diri mereka sendiri. Bagaimana perasaan mereka pada usia ini, dan kebanyakan dari mereka merasa bahwa mereka tidak sebanding dengan Si Huang ini. Orang-orang yang dapat datang ke sini memiliki identitas yang berbeda, dan banyak dari mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan para sejarawan muda yang memiliki Zijin, tetapi mereka dapat membayangkan bakat dan kekuatannya. Hanya ada satu gerakan di Chu Feng, dan itu adalah untuk mengorbankan tungku waktu dan memukul Si Huang. Kamu, dia melarikan diri dari ular dan terbang menjauh dari sana. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, terus menonton tungku waktu. Haha, untuk sesaat, semua orang tertawa. Banyak orang menyadari bahwa anak lelaki itu telah menggoda Si Huang, memanggilnya di masa lalu, dan membiarkannya pergi, membiarkan lawan melakukan apa yang dia katakan. Bunuh dia, perintah Si Huang. Di belakangnya, dia berdiri dengan dua orang, evolusioner tingkat dewa dalam keluarga, melindungi dia dari datang ke sini. Keduanya segera melangkah, dan dengan suara keras, satu orang langsung mengeluarkan pedang, cahaya terang menerangi tempat itu, dan energi para dewa meresap. Banyak orang yang berubah warna. Di tempat seperti itu benar-benar seperti ayam dan anjing. Di bawah daging yang lemah, tidak ada cara untuk bersaing dengan anak-anak keluarga. Tidak ada wali. Apakah marah dan marah, langsung mengirim para dewa untuk membunuhku? Mata Chu Feng dingin. Pada dinasti Yang, tatanan langit dan bumi ditekan. Di beberapa negara besar, bahkan para dewa tidak dapat bangkit dari tanah dan tidak bisa terbang. Karena itu, sulit bagi keduanya untuk menunjukkan kengerian roh ajaib yang dapat menekan galaksi di Xiaoyin. Kalau tidak, jika di ruang Xiaoyin, para dewa saja, jika angin Chu tidak menggunakan buah masa lalunya sendiri, ia akan ditekan oleh jenis nafas, dan itu akan meledak dalam sekejap. Sekarang, dia masih bisa berbicara dan berbicara dengan dingin. Anak muda, kamu sangat naif, datang ke tempat yang salah, dan berani desas-desus di sini, tidak tahu bagaimana menulis kata-kata yang mati. Perbaikan kecil, berani untuk tidak menghormati anak-anak inti dari keluarga prasejarah. Kata-kata dan lepaskan, aku akan memberitahumu bagaimana takut. Kedua dewa semuanya memegang pedang, satu untuk membunuhnya, dan yang lain menamparnya dan memberinya siksaan pertama. Dua pedang seperti kilat, dengan pembunuhan yang mengerikan, sehingga seorang bocah lelaki dari tingkat tubuh emas benar-benar boros, seperti menggunakan pedang naga untuk menjilat kambing domba. Semuanya hilang hanya karena sejarah anak-anak muda, keluarga berada dalam posisi untuk memperingatkan kehadiran evolusioner, dan sejarawan tidak boleh menyinggung. Beberapa orang menghela nafas dengan menyesal bahwa anak muda ini benar-benar sedikit malu untuk mati. Tentu saja, ada juga banyak orang, seperti sekelompok orang kuat muda yang mengikuti Si Huang, semuanya menunjukkan senyum dingin. Apakah ada keadilan di dunia ini? Ketika Chu Feng berbicara, dia membanting lengan bajunya dan membantingnya, batu bata. Apa yang adil? Nitorian saya adil. Kedua dewa itu mencibir. Lihat aku di atas langit. Teriak Chu Feng, tidak menyamar. Hai, hai. Mars terciprat, dan kedua pedang itu terputus. Semua pembunuhan terbunuh pecah. Setelah kedua pedang itu jatuh ke tanah, mereka berubah menjadi tembaga dan besi yang pecah, memecahkan suatu tempat, dan kilapnya redup. Berani menjadi musuh sejarawanku, dan tidak cukup untuk mati. Tidak jauh, ada orang-orang yang berbisik di belakang Si Huang, dan hasilnya tiba-tiba berakhir. Kamu berani. Kedua dewa itu bahkan lebih terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka menyebutkan lempengan besi dan berurusan dengan seorang pemuda dengan tubuh yang saleh. Apa yang kamu berani lakukan dengan Xiaoye? Lihatlah gulungan kuno saya. Chu Feng sekali lagi membalik batu bata dan mengorbankannya secara langsung. Dalam kegelapan tua, ibu mertua, ini adalah penggunaan peti mati yang berkurang sebagai senjata, meskipun ia telah lama disepakati, tetapi ia masih tidak bahagia. Namun, dia tidak menyelesaikan pekerjaan, dan dia bekerja sama dengan tembakan. Dalam dua suara, serangan otomatis yang berubah menjadi langit ini, dua dewa yang ingin melarikan diri semuanya dibuat menjadi saus daging, yang satu tidak hilang, semuanya keras. Selain itu, Chu Feng mengikuti dan meraih batu bata yang terbang kembali, dan bergegas menuju Si Huang. Kamu, Si Huang sangat marah. Lihatlah batu bata saya, tidak, putar langit. Teriak Chu Feng, dan mulai mengeluarkan Tianjin Si yang menyusut. Apakah kamu berani bertarung denganku secara adil? Teriak Si Huang, berbicara,
menawarkan harta rahasia, sia-sia, semua jenis pedang terbang, lonceng perunggu, Suanjinta, Del, diatur di sini, semuanya level senjata tertinggi yang bisa digunakan untuk memblokir angin Chu dan memutar langit. Kamu tidak merasa tak tahu malu dan tak tahu malu, biarkan para dewa menembakku, dan juga bermaksud mengatakan perang yang adil. Chu Feng mencibir, setelah batu bata pergi, semua senjata di depan semuanya diledakkan, dan langit menggantung di atas kepala Si Huang, menekannya dan memenjarakannya. Chu Feng bergegas, membanting kakinya, cepat menyegelnya, dan kemudian meraih kerahnya dan membawanya ke kehidupan. Di Qian Qianjun, saya mengambil keluarga dan tuan kecil. Sebagai seorang pengintip, saya benar-benar dewa. Chu Feng mengeluh. Apa yang terjadi dalam sekejap mata menyilaukan, Si Huang benar-benar hancur, dan dua dewa terbunuh, bocah lelaki itu menjual melon dan menjualnya, membuat orang tak bisa berkata-kata. Dalam gelap, Chu Feng bertanya pada lautan debu kuno, berkata, "Tua, kau baru saja mengatakan dapat diandalkan." Dapat diandalkan, selama melakukan bisnis dengan organisasi itu, mereka bertanggung jawab untuk melindungi keamanan. Jawab Gu Chenhai. Belum lama ini, Chu Feng melakukan pertukaran singkat dengan Lao Gu. Pada akhirnya, apakah atau tidak menelan suara di sini, rendah ketika cucu aman, tapi itu bukan gayanya, tidak ingin dipermalukan. Lao Gu menyuruhnya pergi membeli Meng Po Tang, selama dia melakukan bisnis dengan organisasi ini, dia bisa menjaga kedamaian di air terjun Tong Tianxian, jadi Chu Feng adalah kesempatan yang sederhana, sama sekali tidak sederhana. Dia bergegas ke wanita parubaya yang menjual kompor waktu, "Pendahulu, aku punya bisnis dengan Anda, pertama-tama pastikan Anda tidak terbunuh." Wanita ini dan wanita tua yang menjual Meng Po Tang berasal dari organisasi yang sama, dia telah menunjukkan. Tidak masalah, orang-orang yang melakukan bisnis dengan kami selalu hidup sangat nyaman. Wanita paruh baya tersenyum. Chu Feng takut dia akan mulai membeli Meng Po Tang, dan dia akan dibunuh secara diam-diam di jalan. Dia khawatir orang tua itu tidak bisa mengatasinya. Lagi pula, tidak ada kekurangan dewa di sini. Sekarang wanita parubaya telah membuat pernyataan, dan beberapa orang telah mengubah wajah mereka. Orang yang awalnya ingin menembak itu jelek, dan merasa bahwa dia terlalu meremehkan anak muda ini, dia tahu banyak hal dan benar-benar memahami aturan organisasi. Pencuri kecil, ingin mati dan ingin hidup. Chu Feng bertanya pada Si Huang. Kamu mencari kematian. Si Huang menolak untuk menerima, dia tidak percaya bahwa Chu Feng berani membunuhnya. Hai. Chu Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, kipas telinga besar di wajahnya, biarkan dia mendengkur darah. Selain itu, dia akan mengambil gambar saat dia menghancurkan langit. Mari kita berbelas kasih, jangan bunuh dia. Di kejauhan, seseorang berteriak, dan akhirnya tidak bisa menahan diri, tidak bisa duduk diam, itu adalah Guardian tingkat dewa. Kelompok etnis yang kuat seperti ini, inti dari sebuah keluarga, hampir sama dengan bocah jenius dari Tuan Muda. Dengan cara ini, secara alami ada tempat perlindungan Raja Dewa. Chu Feng mengangguk dan berkata, "Ya, bantu saya membayar tagihan, beli 10 mangkuk dan 8 mangkuk Meng Po Tang kembali." "Kenapa kamu tidak mengambilnya?" Seseorang marah. "Aku merampokmu di depan umum." Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Si Huang langsung marah, dan itu benar-benar menipu. Remaja yang tersebar ini membanting batu bata dan mengetuk kepalanya, dan mengancam akan merampok, itu benar-benar tidak dianjurkan. Adapun Raja Rahasia para Dewa, tidak ada pidato sama sekali. Para sejarawan begitu kuat. Mereka selamat dari periode tertua, melewati masa-masa paling sulit, dan mengalami periode gelap yang hebat ketika para biksu hampir punah. Sekarang kelompok etnis makmur dan sejahtera. Seseorang berani merampok. Semua orang juga tertegun, dan mereka semua terkejut dan menatap Chu Feng. Gadis berwajah hitam yang tak terkalahkan, Buddha berwajah putih, penyanyi wangi, gadis berbentuk tunggal yang mirip Lin Wei. Sekelompok orang diam. Ini agak keterlaluan, seorang remaja yang tersebar merampok para sejarawan dan dewa di depan umum. Adik kecil, jangan bersemangat, hati-hati dari mulut. Akhirnya, Raja para Dewa membuka lagi. Hai. Akibatnya, Chu Feng langsung mengetuk kepala Si Huang, matanya menatap Venus, kepalanya patah, dan dia sangat marah sehingga dia hanya ingin melompat dan menipu terlalu banyak. Kau mengancamku untuk mencoba lagi. Chu Feng berteriak kepada Raja Dewa, sangat tidak ramah, tidak takut sama sekali. Di kejauhan, Raja para Dewa sedang diam-diam mendekati, tidak mengungkapkan keberadaannya, dan ingin memberi Chu Feng pukulan fatal. Dia masih membuka mulutnya dan ingin menstabilkan gaya Chu. Teman-teman kecil, kamu benar-benar tidak memiliki respek yang cukup terhadap para sejarawan. Aku sarankan kamu melihat lebih dekat pada keluarga kita dan ingin melangkah cukup jauh di jalan evolusi. Beberapa orang, beberapa gerbang gunung, beberapa keluarga, perlu kamu takuti.
Kata Raja Dewa tidak asin, tidak puas diri, dan memiliki hati. Ada jenis kamu yang membuatku takut untuk mencoba. Chu Feng tidak takut, isyarat ketidakpercayaan. Selain itu, ia cukup lugas, berteriak, kepala si Huang sombong, sehingga si Huang hanya ingin menangis, untuk waktu yang penuh darah, pusing. Berhenti. Raja para dewa marah. Dia mendekat, tetapi dia agak kesal ketika melihat wanita parubaya yang menjual kompor. Dia memarahi, kalian, jangan membuat kesalahan. Hei! Chu Feng tidak berkata apa-apa, sekali lagi mulai mengetuk kepala si Huang, benar-benar perlu untuk menarik keluar lubang besar, darahnya bergegas, cukup menyedihkan. Gila, aku tidak tahan, Raja Dewa mengancammu, kenapa kamu selalu menjilat kepalaku, kamu bersumpah demi Raja. Si Huang berteriak, pusing dan sakit dan tertekan, kepalanya pecah. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan menghancurkan kepalanya menjadi semangka busuk. Teman-teman Dao, sebenarnya, sejarawan kita juga ingin membeli Meng Po Tang. Akhirnya, Raja Dewa berhenti memperhatikan gaya Chu, tetapi mulai bernegosiasi dengan orang-orang organisasi dan memandang wanita parubaya yang menjual kompor waktu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah seorang pembunuh, saya ingin menggunakan organisasi ini untuk menyelamatkan si Huang. Chu Feng menghela nafas, sisi lain adalah bagian bawah dari gaji, biarkan dia kehilangan tempat berlindung. Menantikan kuno-kuno bisa membunuh, sedikit menggantung. Laut Debu Kuno diam-diam menyampaikan suara itu, mengatakan, jangan takut, organisasi ini masih sangat khusus. Anda tidak dapat mendorong para tamu sebelumnya karena orang lain membeli barang-barang. Khususnya, hal-hal yang dijual organisasi ini terlalu mahal, apalagi kompor waktu, yaitu, Meng Po Tangna juga merupakan harga yang membuat orang takut mati, 1 atau 2 ibu dan semangkuk sup, itu benar-benar keterlaluan. Batuk. Chu Feng pertama kali membuka mulutnya dan berkata, pendahulu, jangan dengarkan omong kosong, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin membeli, bisakah dia bertindak? Saya tidak percaya bahwa dia memiliki emas ibu. Raja Dewa terlihat seperti seorang pria parubaya, rambut hitam tersebar, itu adalah seni bela diri, mengatakan, kaum muda, jangan gunakan ketidaktahuan Anda untuk mencerminkan kedalaman sejarawan, ibu emas saja, sejarawan dapat menggambar, ingin membeli Meng Po Sup bukan apa-apa. Bisakah kau bicara omong kosong? Chu Feng miring, dan kemudian mulai. Hajar kepala si Huang, biarkan gas yang terakhir ke tubuh, penuh darah, harus pingsan. Si Huang memiliki hati untuk melawan dan ingin mati dengan Chu Feng. Namun, setelah melihat batu bata di tangannya yang bisa membunuh para dewa, dia ragu-ragu sejenak dan tubuhnya kaku. Chu Feng berkata lagi, siapa yang tidak bisa berbicara tentang kata-kata besar, ada beberapa jenis emas ibu untuk membiarkan saya melihatnya. Kuil sejarawan itu bisu, siapa yang tidak membawa emas sang ibu? Benda itu terlalu langka, dan bahkan harta rahasianya tidak memiliki kesempatan untuk berbaur dengan jejak. Bahan strategis semacam ini akan dilebur ke dalam senjata kota praja. Chu Feng berpura-pura menghina, berkata, bagaimana, tidak ada emas ibu. Sejarawan apa, warisan abadi apa, benar-benar rak bunga, menyombongkan diri. Dewa sejarawan Wang cemberut dan berkata, si kecil juga berani membicarakannya. Anda selalu mengatakan bahwa Anda ingin membeli sup Meng Po. Saya menunggu untuk melihat, bagaimana Anda membelinya. Anda juga dapat mengambil emas induk jika Anda tidak bisa menyelesaikannya. Berdagang, Anda menipu, tidak masuk akal, saya tidak berpikir teman ini akan membypass Anda. Dia memandang wanita parubaya yang menjual kompor waktu dan mengingatkannya bahwa perbaikan liar Chu Feng tidak dapat dibayar sama sekali. Ini tidak masuk akal. Wanita parubaya memandang Chu Feng, matanya luar biasa. Wajahnya berbeda, dia memiliki makna penyelidikan, dan dia juga memiliki warna peringatan. Chu Feng melihat situasinya, langsung menembak dadanya, berkata, beli Meng Po Tang, bukan apa-apa. Sejarawan itu benar-benar menyedihkan, bahkan ibu emas tidak bisa dibandingkan dengan pembubaran saya, tolong panggil aku Shen Hao, tebal Xiao Ye Chai. Ada jenis dari kamu untuk membeli, apa yang harus meledak? Si Huang tidak bisa membantu. Raja Dewa juga menenggelamkan wajahnya dan menatapnya dengan kematian. Pemuda ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Dia tidak masuk akal bagi sejarawan lagi dan lagi, sehingga mereka tidak akan datang ke Taiwan dan ditakdirkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Chu Feng pertama-tama memecah darah kepala si Huang Xiao lagi, kepalanya redup, dan kemudian dia ditahan, dan model besar itu pergi ke jembatan lengkungan batu, siap untuk membeli sup. Dia diam-diam bertanya, tua, saya ingin membeli semangkuk sup untuk diminum, tetapi saya takut untuk minum langsung, apakah sup ini dijual oleh wanita tua itu? Ancient Das Sirot, sup yang meyakinkan, benar-benar andal, murni, khasiat mellow, kredibilitas orang-orang yang melakukan bisnis ini. Chu Feng mendengar, dan hati tiba-tiba mendapat skor. Bibi,
Datang kedua atau 2.000 emas Mengpo Sup. Chu Feng membuka. Semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua tampak berbeda. Anak muda ini benar-benar berani membuka. Mulut Zhang adalah 2 atau 2 emas ibu, untuk membeli 2 mangkuk sup Mengpo. Lelucon, apakah kamu memilikinya? Aku tidak percaya, perbaikan liar benar-benar dapat membeli 2 mangkuk tonik langka. Seseorang mencibir. Tidak hanya sejarah keluarga, tetapi orang lain juga merasa keterlaluan, bahkan mereka tidak begitu boros, tidak bisa mendapatkan uang ibu, bagaimana mungkin anak laki-laki? Oh, dewa sejarawan itu mencibir. Peng Huang, seorang gadis muda seperti Lin Nuyi, Zhong Xiu, Ying Dexian dan orang muda lainnya sangat terkejut, beberapa orang telah datang ke depan dan ingin mengamatinya dengan seksama. Bagaimana anak muda ini dapat direhabilitasi? Ketika saya melakukan kesalahan, itu adalah sup Mengpo dengan 2 pon Tianjinsi. Chu Feng di masa lalu memberikan 2 potong Tianjinsi. Benda ini sebenarnya sangat berat, sehingga terlihat kecil. Baru saja datang ke sini, ia bertanya, 1 pon Tianjinsi bisa mendapatkan semangkuk sup Mengpo. Pikirkan baik-baik, peti mati tua bukanlah peti mati, itu adalah kekayaan dalam jumlah besar, orang tua itu adalah tiran khas setempat. Sekelompok orang terkejut, anak ini benar-benar mengambil harta surgawi. Chu Feng tersenyum, pertama mengipasi si Huang, ini membuka jalan, tidak ada yang lain, dibandingkan dengan sejarawan, tuan muda kaya dan kaya. Dia tidak takut orang mengingat, lagi pula, hari ini, setelah selesai jasa di sini, dia berlari, itu adalah penjualan palu. Hal ini membuat Lao Gu sangat tidak bahagia, mengambil papan peti matinya dengan murah hati disia-siakan, dan kemurahan hati orang lain juga tidak tahu malu. Kemudian, pria tua itu menatapnya dengan napas lega, setelah semua, Chu Feng berhasil membeli 2 mangkuk, bukan mangkuk, dan dia memperkirakan bahwa dia akan memberinya mangkuk. Namun, hal berikutnya yang ia hampir lompat. Chu Feng meninggalkan semangkuk dirinya, dan mangkuk lain diserahkan langsung ke kepala. Harimau Siberia telah diam, dan itu diperlukan oleh Chu Feng. Setelah datang ke sini, sebuah kata tidak meludah, ikuti saja dia. Saudara-saudara benar. Sekarang, Harimau Siberia sangat bahagia sehingga dia tidak bisa tidak berbicara, menyeringai dan menunjukkan gigi putih. Pencuri kecil, kau ambil papan peti mataku untuk membeli Mengpo Tang, tetapi pada akhirnya aku bahkan belum minum setetes pun. Old Gu mengertakkan gigi dan mengamuk. Apakah kamu tidak di peti mati? Oke, aku akan membelikanmu semangkuk, dia menjawab diam-diam. Kemudian, Chu Feng membeli sup lagi dan berkata, Bibi, kembali 1 pon sup Mengpo Tian Mas Tone. Sekelompok orang tidak bisa berkata-kata dan mata mereka lurus. Kemudian, di mata semua orang yang terkejut, orang-orang melihat bahwa putra yang kala itu membuang semangkuk sup dan menuangkannya, menyiramnya. Batu bata yang pecah. Apa pendapatmu tentang para sejarawan? Jika kamu tidak memiliki apa-apa, kamu kaya akan uang. Minum sup Mengpo seperti ini. Beli 2 mangkuk, minum mangkuk, dan tuangkan mangkuk. Kelompok sejarawan ini sangat populer sehingga bahkan mereka tidak dapat memperoleh emas induk, batu emas hari dan bahan-bahan surgawi lainnya. Akibatnya, dispersal kecil sangat terkenal, mereka tidak marah. Faktanya, Lao Gu dapat mengambil makanan, menyerap jus dengan Tianjin Stone, dan tidak ada obat yang terbuang. Setelah semua, ia dapat menyebar darah pada hari kerja. Pendahulu, terima hutang itu. Chu Feng berbisik, dan berdiskusi dengan sup lama. Mengingat catatan bagusmu saat ini, pertimbangkan itu, tetapi kamu harus membeli lebih dari 4 mangkuk. Ya, tidak masalah. Kembali ke mangkuk, ini sudah cukup, kata Chu Feng. Kemudian, Chu Feng memandang Raja Sejarawan dan berkata, ambil 1 hutang, keluargamu berhutang 6 atau 2.000. Apa maksudmu? Dewa Sejarawan itu dingin. Aku menculik keluargamu dan kehilangan Tuhan. Jika kamu tidak memberikannya, kamu akan membunuhnya. Teriak Chu Feng. Semua orang terdiam, dikelilingi oleh lingkaran besar, dipanggil untuk waktu yang lama, dan akhirnya kembali ke perampokan. Anda memeras, memprovokasi, dan musuh dengan sejarawan. Kata Shen Wang. Ya, Anda benar. Tapi ada premis, Anda pertama kali memprovokasi saya, tetapi juga ingin membunuh saya, ini adalah harga setelah Anda menendang lempeng besi. Chu Feng tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, malam terakhir, tidak berikan pada orang lain. Raja Sejarawan para dewa sangat marah, si Huang sangat gelisah dalam hatinya. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Bocah itu tidak membicarakannya. Dia benar-benar ingin membunuhnya dengan apa yang disebut batu bata. Ya, sejarawanku mengenalinya, tapi aku hanya bisa menulis kepadamu 525 utang. Lengkap, tulis. Chu Feng setuju dengan cepat, dan berkata, suasana yang cukup, aku tidak akan menawar untukmu. Babon kecil. Raja Sejarawan itu ingin mengambil 3 kata itu,
tetapi pada akhirnya dia menolak, bibirnya pecah, wajahnya biru, dan dia sangat jelek. Bibi, apakah kamu menerima hutang ini? Tanya Chu Feng. Tidak masalah, sejarawan itu masih sangat kredibel, bisa kita terima. Raja sejarawan para dewa marah, dan kredibilitas iblis bukanlah bahwa organisasi Anda terlalu kuat, tidak takut akan penyesalan orang. Pria tua yang berdiri di jembatan lengkung batu itu mengerutkan kening dan berkata, maaf, kami telah mengumpulkan total 8 mangkuk sup mengpo. Anda sudah membeli setengahnya. Masih ada 4 mangkuk lagi. Yang Anda bawa adalah 2 ibu berikutnya. Chu Feng mendengar kata-kata dan bertanya, apakah ada hal lain? Saya akan membeli beberapa. Di sini, kecuali untuk kompor waktu, hal-hal lain membiarkanmu memilih satu. Tidak jauh, wanita parubaya itu berbicara, jarang tidak lagi acuh tak acuh, senyum di wajahnya, mereka suka Chu Feng membeli ini orang. Chu Feng senang, berkata, iya, saya kehilangan barang yang telah dihapus dari air terjun Tongtianxian. Ini bisa dilakukan bersama-sama dan akan bisa masuk ke air terjun untuk mundur. Dia sudah mendengar pepatah lama bahwa memegang benda-benda dari air terjun Tongtian dan mundur di air terjun akan lebih efektif dan lebih efektif. Gadis yang mirip Lin Wei, Sang Buddha, Peri Feng Huang, Zhong Xiu, dan Ying Xianxian cukup terdiam. Apa yang terjadi di sini agak keterlaluan. Apa identitas bocah ini? Dari mana asalnya? Banyak orang ingin tahu. Benda-benda tua dari suatu tempat diletakkan di atas tikar rumput, dari baju besi ke kaki Dian, ke akar teratai dari sumsum magnet, Del. Ada banyak hal baik, dan angin Chu menyilaukan. Dia tahu bahwa ini adalah tes penglihatan, dan lebih dari 90% dari mereka diperkirakan palsu. Sebagai contoh, kipas api langit yang diduga ditenun oleh bulu Jinwu terlihat luar biasa, dari waktu ke waktu, burung dewa berkaki 3 yang kabur muncul. Jika menjulang, gelombang panas mengenai manusia, tetapi apakah ini benar? Chu Feng mengamati bahwa beberapa item agak menggoda, seperti akar lotus dari medula magnetik, yang merupakan favorit para peneliti lapangan. Kemudian, dia menggunakan mata dan matanya untuk menatap dengan hati-hati, dalam tumpukan tembaga dan besi yang pecah, dia menemukan beberapa bendera residu, yang sangat kecil, kurang dari 1 kaki panjang dan berwarna gelap. Namun, di mata api, mereka dapat melihat lapisan dalam mereka, seperti bendera kuning aprikot yang bergoyang, agak tidak sederhana, dan bendera merah misterius yang menyala dan berdetak. Chu sangat aneh, bagaimana menurut Anda bahwa 90% adalah harta, bukan segalanya? Dia memperkirakan ini pasti trik yang pintar. Benar saja, meskipun beberapa artefak tampak sebagai penglihatan, mereka hanya sebagian kecil dari daerah tersebut. Sebagian besar benda itu palsu. Ini adalah campuran benda. Teman-teman kecil dapat memilih hal-hal yang memuaskan. Kita semua memancing keluar dari air terjun Tongtian. Butuh waktu dan usaha. Setiap barang diwarnai dengan darah orang kuat. Terlalu sulit untuk mendapatkan sesuatu dari air terjun peri. Wanita parubaya di organisasi itu tidak tersenyum. Aku akan melihat lagi, Chu Fengdao. Di dekatnya, ada semakin banyak orang yang datang, dan banyak sekte yang kuat dan evolusioner telah dilaporkan oleh para murid jenius dalam keluarga, dan beberapa sudah tiba di sini. Semua datang untuk menjadi tuan, menakutkan profil tinggi, adalah keberadaan mata keos yang tabu, keluar untuk melihat upacara, dan menyapa beberapa makhluk khusus. Misalnya, umat Buddha tiba, itu adalah batu Buddha. Epidermisnya membatu, seperti patung, tetapi ia dapat bertindak dengan warna sedih di wajahnya. Siapa ini? Buddha bukan tubuh darah dan daging, bagaimana bisa Buddha batu? Hei, ini adalah Buddha sejati. Ketika dia bersaing dengan umatnya untuk masa depan Buddha, dia hampir berhasil. Jika orang lain terlalu terkejut dan luar biasa, posisinya akan menjadi miliknya. Semua orang tercengang oleh kata-kata, betapa kuatnya para Buddha, dan mereka selalu berada di 5 besar di dinasti Yang, dan status orang dahulu tidak tergoyahkan. Buddha batu ini hampir menjadi Buddha masa depan, jadi identitasnya, kekuatannya tidak terduga, orang harus takut. Buddha putih tiba-tiba melangkah maju, dengan warna hormat, dan memberinya penghormatan untuk menunjukkan rasa hormat. Selain itu, ada 2 tunas yang datang, satu mengenakan kalajengking emas, dan bahkan tubuhnya berwarna emas, seperti emas. Yang lainnya adalah jas hitam, cahaya Buddha di belakang kepala, instrumennya luar biasa. Agama Buddha tidak terbatas dan telah mendukung hegemon Barat. Itu adalah pertempuran dengan seorang komandan yang dikirim oleh Zhangsu. Itu benar-benar mengejutkan. Seseorang sedang berbicara, dan penampilannya berwibawa. Misalnya, 3 poin berikutnya hari ini, penguasa Zhangsu Timur, dan kengerian kebangkitan Hezu di Barat, serta orang-orang kuat kuno yang menelan dunia di selatan, masing-masing mulai mengirim pengikut untuk menyerang kota, 3 rangkaian hegemoni, untuk menyatukan Yang.
Banyak orang berkumpul di sekitar batu Buddha, dan bahkan remaja Jinuzu pergi dan melihatnya, sangat dihormati. Orang-orang mengisap AC. Ini adalah sisi pemilihan. Orang-orang Jinwu masih netral pada masa-masa awal. Mereka tidak cenderung menjadi siapapun, tetapi sekarang mereka berjalan dengan orang-orang Buddha. Ini untuk mendukung orang-orang evolusionis teroris di Hezu Barat. Harian Wang secara resmi membuat keputusan. Ini adalah acara besar. Beberapa orang menghela nafas. Raja besar kebangsaan Jinwu adalah generasi penguasa yang kuat. Ia menempati urutan ketiga di Tianzun, dan kekuatannya mengguncang matahari. Siapa yang tidak mau menerimanya? Dapat dikatakan bahwa hari ketiga dinasti yang ini sangat kuat, menghadap ke wilayah barat dan mendorong langit. Dalam beberapa kali, sangat sulit untuk menemukan perlawanan. Belum lagi kekuatan keseluruhan dari kelompok etnis, ada Raja Hari Besar, itu sudah cukup untuk membuat orang-orang Jinwu terkenal dalam gempa bumi. Karena itu adalah 5 keluarga teratas, Tianzun mereka sulit dibandingkan dengan Raja Hari Besar, dunia ketiga, tingkat pertempuran yang sama siapa yang berani bertarung. Pada saat yang sama, orang-orang Jinwu tidak memiliki keberadaan kuno, berani memiliki kekuatan besar untuk mati, dan mati karena Jinwuzu, kakek buyut Hari Besar pasti akan menembak. Faktanya, ketika hari ini, 90% dari kekuatan sedang sekarat, setelah tingkat itu, hidup tidak cukup. Pada hari kerja, mereka ditutup, dan mereka disegel, dan mereka penuh vitalitas. Tidak ada yang berani melakukannya dengan mudah. Sepanjang matahari, dapat dikatakan bahwa Tianzun hampir menjadi protagonis dan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tentu saja, ini juga relatif berbicara, tidak ada sebanyak 60% dari makhluk di Tianzun, dan mereka berada di ambang kematian. Ini adalah situasi besar saat ini, lingkungan besar, berevolusi ke tingkat tertentu, banyak orang akan mandek, di tahun-tahun pahit, di kematian, memikirkan cara untuk melepaskan diri dari neraka, untuk kehidupan mereka sendiri. Orang-orang Yi juga datang, dan mereka benar-benar berjalan bersama mereka. Orang-orang telah lama mendengar bahwa orang-orang Yi sangat dekat dengan Buddha, dan bahkan mereka tidak mau naik untuk beberapa bodhisattva dan Buddha sejati. Pada dinasti Yang, berani menyebut bodhisattva, Buddha sejati, keberadaannya harus sangat terpisah, jauh dari Buddha dalam bayang-bayang Yin. Sama seperti evolusionis dari tingkat penerangan, Anda dapat bersinar di surga dalam bayang-bayang. Pada dinasti Yang, hanya Tianzun yang berani membangun kuil di berbagai tempat, sehingga berbagai kelompok etnis di dunia beribadah. Tianzun teratas dapat bersinar melalui wilayah luas dinasti Yang, terwujud di berbagai tempat. Seorang lelaki tua, bulu emas hitam, tertawa dan menyertai batu Buddha. Kemudian orang-orang melihat bahwa merak yang kuat yang mau juga pergi ke batu Buddha, yang mengejutkan. Merak bukan kelompok etnis biasa, merak putih dari keluarga ini menempati urutan pertama di dunia ketika dipromosikan menjadi ladang Tianzun. Setelah waktu yang singkat, ia sudah menjadi yang ke-15 di dunia. Prestasi seperti ini, kecepatan ini, penindasan semua pihak, Tianzan terengah-engah. Tidak, macan putih telah berlalu, ini adalah pendirian yang jelas. Untuk sementara waktu, orang-orang terpana. Ini adalah orc kuat yang berani bertarung dengan naga. Meskipun jumlah orang darah murni sangat langka, setiap generasi adalah 1 digit, tetapi sekali dibunuh, berani membunuh naga. Gadis dari keluarga macan putih terlihat lembut dan cantik, tetapi begitu dia mengerutkan kening, alisnya sedikit malu, berpakaian putih, mengikuti para tetua keluarga dan berjalan mendekat untuk melihat batu Buddha. Setiap orang mengalami pusing. Hegemoni Hezu di barat ditakdirkan untuk mengumpulkan orang evolusioner yang mengerikan, dari Buddha ke Jinwu, lalu Merak dan Dai, dan Baihu. Ini adalah puncak gunung es, dan harus ada lebih banyak. Benar saja, ada puluhan orang dalam sekejap mata, mereka semua adalah orang kuat yang terkenal di dinasti Yang dan berdiri bersama orang-orang itu. Untuk sementara waktu, orang-orang muda dari kebangsaan Baihu, para penguasa muda dari kebangsaan Jinwu, para dewa muda burung merak, ketiga Buddha, para pemimpin orang-orang Yi. Orang-orang ini menjadi pusat, dikelilingi oleh sekelompok jenius lain, seperti bintang-bintang bulannya rata-rata. Peri kebangsaan Baihu benar-benar jenius dari angin, peri dan tulang. Beberapa orang memuji. Raja muda burung merak, kali ini ditakdirkan untuk masuk ke 5 raja teratas, dan raja para raja akan menyeret dan menjatuhkan lagi, dan itu harus diubah. Buddha, minoritas Jinwu, begitu memasuki medan perang, aku harap kita bisa bergabung untuk bertarung melawan generasi muda. Banyak orang datang untuk memuji, dan beberapa orang yang dikelilingi oleh pusat juga tersenyum dan menghubungi yang kuat lainnya, mereka ditakdirkan untuk pergi ke medan perang bersama. Jelas, berbagai ras berdiri dalam antrian, dan dunia saat ini dibagi menjadi 3 seri, dan telah mencapai era paling kacau. Itu adalah penghuang yang jauh, Ying Yingxian, dan gadis Lin Wei yang dicurigai, kelompok etnis mereka juga memiliki pilihan sendiri,
Pada saat ini, orang-orang ini berdiri di luar stadion, tetapi mereka juga dikelilingi oleh orang-orang. Orang-orang ini seperti matahari. Setelah bergabung dengan kam tertentu, mereka akan diurus. Ini adalah benih masa depan. Banyak orang memuji. Kemudian, sekelompok orang yang kuat datang ke tempat kejadian, dan bagian timur Zhangzu datang untuk mengunjungi orang yang merupakan hegemon kebangkitan di Zhangzu. Muridnya adalah secara pribadi, mengatakan bahwa dia adalah seorang cucu, tetapi sebenarnya dia sudah sangat tua, diselimuti kekacauan, dan matanya seperti listrik. Apalagi dia membawa seorang pemuda, sangat luar biasa, terutama sepasang mata, sungguh menakjubkan, dengan simbol keemasan, bersinar. Mata api. Beberapa orang terkejut. Ini adalah murid yang saya kunjungi ke Dongsheng Sensu, bertemu beberapa orang tua, dan mengambil cinta dari mereka. Orang tua itu tersenyum. Untuk sesaat, semua orang bergetar. Mata api dapat melihat segala sesuatu di tahap awal, dan begitu berevolusi ke tahap selanjutnya, itu lebih berguna, dan ini tentang semacam rahasia di jalan evolusi. Semua orang terkejut dan panas pada pria muda itu. Pada saat ini, gadis yang mirip Lin Wei tersenyum dan berkata, pada zaman prasejarah, ada semacam catatan. Mata api dapat membantu evolusi pada tahap selanjutnya, dan memenangkan harta surga dan bumi. Seberapa spesifik, orang luar tidak tahu, saudara laki-laki dan saudara lelaki ini alami. Pada saat ini, yang terjadi adalah kebalikannya, batu yang ditunggu-tunggu oleh Buddha, belum lagi kelompok kaum muda. 3 Buddha, keindahan macan putih, dan para dewa muda merak juga bergerak dan menatap mereka. Berdiri di kejauhan, penghuang membuka dan menghela nafas, ketika kamu ingin datang, seorang bakat akan bangkit dengan cara yang tak terbendung. Tubuh ditutupi dengan lapisan halo, ini luar biasa. Ying Yuxian juga berbisik, Suguang Zanzan, sedikit anggukan kepada pemuda di Chensu. Pada saat ini, Chu Feng masih memilih objek, dan berita itu datang dengan tatapan tajam, dan dia sangat terkejut bahwa dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke atas. Secara relatif, dia sangat lusuh di sini, tetapi sebenarnya tidak ada yang peduli, apalagi bintang-bintang di sekitarnya, bahkan bukan batu. Apalagi setelah dia menyinggung keluarga prasejarah dan keluarganya, maka tidak ada yang mau mendekat, dan orang sudah terlambat untuk menghindarinya. Ini telur spiritual para dewa. Seseorang bertanya dengan heran. Orang-orang yang hadir tidak memiliki tatapan tajam, tetapi beberapa orang memiliki mata surgawi, dan beberapa generasi yang lebih tua bahkan lebih kuat dan terpana. Pria tua yang mengejar kekacauan di Zhangzu itu sangat biasa, cuacanya terkendali dan tidak ada debu merah. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah janin alami, dan makhluk yang lahir normal akan terjerat di dunia, tetapi ia akan mematahkan akar keruh, dan tubuh akan menjadi bawaan. Ya, dia adalah telur spiritual yang terkandung dalam sepotong Jiwi Sensi di Dongsheng Sensu, yang lahir 9 tahun yang lalu. Tulang akar memang luar biasa. Orang tua dari Zhangzu tersenyum dan berkata bahwa dia bernama Wu Yuan, cucu penguasa Zhangzu. Cahaya yang masih melekat dikaburkan oleh kekacauan tubuhnya sendiri. Dia sangat kuat, dan kata-katanya lebih menarik. Beberapa orang terkejut dan sangat terkejut. Aku tahu, aku juga pernah mendengarnya di masa lalu. Aku mendengar bahwa ban batu sangat kuat sehingga sangat kuat dan alami. Banyak orang bergerak dan memperhatikan para pemuda di sekitar lelaki tua itu. Tingginya lebih dari 1 meter dan tinggi, sangat heroik, dengan pedang di matanya dan dewa di matanya, dia adalah pria tampan yang sombong. Namun, lengannya adalah batu, yang menarik perhatian orang, tangannya sangat kuat, membuat orang curiga bahwa dia dapat memotong senjata para dewa dengan tangan kosong. Dia adalah telur spiritual, dan dia dilahirkan dan dibesarkan di dunia. Dia ditakdirkan untuk bergabung dengan tentara dan memperjuangkan darah, kata Wu Yuan, seorang lelaki tua dari Gansu. Semua orang terkagum-kagum. Saya selalu merasa bahwa pesta di Zhangzu tidak diperbolehkan menemukan ban seperti itu. Apakah ini nasib rakyat? Namanya Dakong, kata Wu Yuan nama batu itu. Nama yang bagus, iya. Itu adalah batu yang sangat sunyi, Buddha terbuka, meskipun kedua belah pihak memiliki kubu yang berbeda, tetapi matanya masih muncul warna yang berbeda. Di kejauhan, Chu Feng terkejut. Dia agak sensitif terhadap kata, langit besar. Karena kata-kata waktu bergema-gema memiliki kata kunci ini, itu adalah kebetulan bahwa api langit besar disebutkan. Ini adalah nama yang diberikan oleh para leluhur, lelaki tua itu tersenyum. Ketika saya mendengar pernyataan ini, semua orang dipindahkan. Nenek moyangnya adalah hegemon Zhangzu. Pada tahun itu, dia memerintah wilayah 1/20 dari Yang. Dia dirusak oleh guntur dan dihancurkan kembali ke dunia. Dia harus membangun kembali Qiangun. Itu adalah hegemoni. Chu Feng bergerak, dia merasa bahwa orang di Zhangzu tidak akan hanya menyebut nama dirinya. Mungkinkah dia tahu api langit besar? Ini adalah petunjuk yang luar biasa.
Dia dengan hati-hati memandangi langit dan langit yang lahir dan terangkat benar-benar luar biasa, sangat menakjubkan, permukaan tubuhnya memiliki cahaya yang menyilaukan, dan tubuh dari daging dan darah terintegrasi sempurna dengan lengan batu. Bahkan, hegemoni Zhangzu, selain memberi nama langit yang besar, juga mengatakan bahwa ketika langit yang besar memudar dari batu, saat itulah ia berevolusi ke jalan yang benar dan memandang jalan utama. Batu Buddha dibuka lagi, meskipun itu di barat tanah, tetapi keluarga saya memiliki perasaan Buddha tua. Ketika gelombang berdarah diukur, diketahui bahwa ada benda asing yang keluar dari langit, menyentuh tanah Dongsheng Sensu, mungkin terkait dengan pemuda ini. Petik 2. Dia berbicara sedikit tentang hal itu setiap hari, tetapi hari ini dia mengambil inisiatif untuk menguraikan, yang membuat orang merasa sangat terkejut, dan segera menyadari bahwa para Buddha pasti telah dikurangkan menjadi sesuatu atau peristiwa. Wu Yuan tersenyum dan berkata, iya, ketika langit jatuh ke benda asing, materi penciptaan dicampur dengan ban batu, biarkan dia dilahirkan terlebih dahulu dan menjadi langit yang besar. Apa? Surga dan bumi, simpati, benda asing ke dalam batu, membuatnya. Batu Buddha mengerutkan kening, untuk pertama kalinya mengungkapkan ayunan suasana hati ini. Itu hening untuk sementara waktu, dan semua orang memandang ke langit. Dia sangat mantap, diam-diam meninju semua orang, dan kemudian mengangguk. Semakin banyak Feng Chu mendengar, semakin aku merasa itu tidak benar. Dia melarikan diri dari reinkarnasi dan membuat suara besar. Apakah dia salah paham? Pada awalnya, itu melarikan diri dari kaleng batu dan diserap oleh batu. Itu adalah esensi dunia, menciptakan langit besar. Wu Yuan tidak menutupi, menyoroti nasib Chen Su, dan itu ditakdirkan dalam kegelapan. Semua orang tercengang, dan langit dan bumi menciptakan material, benda-benda asing di luar domain, dan mereka semua kembali ke Gansu. Tampaknya mereka telah meramalkan sesuatu. Adapun visi ini, ada catatan dalam catatan sejarah. Materi semacam itu, benda asing di luar angkasa semacam itu, kadang-kadang muncul, memang seperti takdir. Ada beberapa contohnya, dan saya telah menciptakan karakter dan dinasti yang tak terkatakan. Dilaporkan bahwa Li Sanlong, Li Wei, adalah karakter nasib ini. Setiap orang berubah warna, bahkan batu Buddha mengernyit. Hanya gaya Chu, di mana untuk menyentuh dagu, dia berpikir, ban batu ini dalam arti tertentu, bukan putranya. Esensi langit dan bumi turun ke matahari, memasuki Jiwi Xianxi, dan menciptakan udara yang besar. Apakah ini bukan bayi yang ia ciptakan secara tidak sengaja? Meski sudah lebih tinggi darinya. Terlepas dari apakah orang lain percaya atau tidak, Chu Feng pertama-tama mengenalinya dari hatinya. Ini adalah putranya. Apakah kamu percaya atau tidak, aku tetap percaya. Dia berkata, meskipun dia tahu bahwa pemuda itu mengerikan, tetapi ada perasaan superioritas di dalam hatinya, membenci itu, kamu adalah anakku. Di kejauhan, sekelompok orang kagum dan kaget, yaitu, Peng Huang, Buddha, Ying Yingxian dan yang lainnya semua maju bersama, menyapa udara besar dan berbicara. Di sisi Chu Feng, kecuali untuk harimau timur laut yang memperbaiki meditasi, tidak ada seorang pun, dingin dan jelas, yang benar-benar tempat yang sunyi bagi bintang-bintang untuk memegang bulan. Dia berhenti memperhatikan dan mulai dengan hati-hati memilih barangnya sendiri. Bisakah adik lelaki itu memilih? Wanita paruh baya itu bertanya. Suaranya membosankan dan dia tidak terlalu peduli. Pada saat ini, bahkan batu Buddha datang, dan adik laki-laki dari Jin Wuzu Daiwang juga datang, menonton tungku waktu, ini adalah kepala bisnis yang besar. Yah, aku mengambil hampir, dan akhirnya mempertimbangkannya. Chu Feng memiliki mata yang cerah, tetapi ia hanya menggunakannya untuk penyembunyian. Ia tidak terpapar. Ia mengincar lampu perak dengan kausan yang parah, yang sedikit rusak, tetapi memberi orang perasaan yang tidak biasa. Tetapi pada akhirnya dia meninggalkannya lagi, melihat tombak kecil yang panjangnya seperti sumpit, hitam dan musim gugur, dan kayu, sangat rendah hati. Dia mengukurnya, itu sangat biasa, dan kualitas sumpit kayu biasa sama, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa. Terutama ujung ekor tombak kecil, pernah membusuk paragraf pendek, yang membuatnya tak bisa berkata-kata, tetapi tidak percaya sebelumnya, tetapi disentuh dengan tangan, ada pisau untuk memotong, bahkan menggali beberapa busuk. Chu Feng kagum. Dia agak curiga dengan visinya sendiri. Meskipun dia merasa bahwa hal ini aneh, tidak ada bukti kuat untuk mendukungnya. Dia diam-diam menyembunyikan beberapa reinkarnasi di kukunya, dia hanya berpikir bahwa tanah ini sedikit tidak normal dan sedikit hangat, dan ini dipilih. Namun, akhir dari hal ini adalah busuk, jadi tidak tahan, dapatkah itu menjadi hal yang baik? Chu Feng sudah mengirim kembali beberapa partikel reinkarnasi ke pot batu. Aku tidak berencana untuk mengeluarkannya lagi. Lagi pula, ada terlalu banyak orang besar di sini dan beberapa petualangan. Dia memutuskan untuk memilih tombak kayu kecil ini.
Pada saat ini, langit besar datang ke sisi ini, menonton barang-barang di stan. Wu Yuan dan Sivo sedang menonton tungku waktu, sementara langit besar melihat ke bawah dan mengambil benda-benda lainnya. Hei, perbaikan kecil itu memilih tombak kayu, yang menarik. Hah, kamu tidak melihat, tombak kayu telah membusuk, apa ini? Sekelompok orang tertawa dan seseorang datang. Namun, sepatah kata di udara, biarkan orang-orang tutup mulut. Bisakah kamu menunjukkan tombak kayu ini padaku? Tidak, aku telah memilihnya. Chu Feng menggelengkan kepalanya, dan berkata dalam hatinya, putra tertua, jangan berkelahi dengan orang tua itu, kamu datang terlambat. Jika Anda membiarkan Wu Yuan dan Dakong tahu apa yang ia pikirkan dalam hatinya, ini adalah namanya, dan ia harus dibunuh. Kamu yakin sudah memilihnya? Tanya wanita paruh baya itu. Yah, itu dia. Chu Feng mengangguk. Baiklah, dua jelas. Wanita paruh baya itu berjanji dengan cepat. Pendahulu, apa tombak kayu ini? Seseorang bertanya, saya pikir organisasi ini pasti tahu dan tahu. Wanita paruh baya itu berkata, kami telah belajar untuk waktu yang lama. Selama periode itu, kami telah melemparkan mereka ke dalam gudang selama jutaan tahun. Namun, banyak orang terkenal dan bahkan para pemimpin telah secara pribadi mulai menggunakannya. Mereka belum merasa bahwa itu memiliki penggunaan khusus. Banyak orang telah mendengar kata-kata, bahkan penjual mengatakan ini, dapat membayangkan nilai tombak kayu ini. Ini mungkin adalah akar kekacauan. Seseorang berbisik. Ada beberapa akar kacau di dunia ini, yang semuanya tidak berharga, tetapi mereka semua berakar di tanah terlarang. Orang luar tidak punya pilihan, apalagi menambang, dan mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Mustahil. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah melakukan tes untuk menggali kayu kecil dari atas. Akibatnya, setelah memberi makan kepada makhluk biasa, tidak ada manifestasi abnormal dari akar yang kacau, biarkan saja beberapa makhluk biasa saya telah menarik selama beberapa hari. Semua orang mendengar kata-kata itu, semuanya bodoh, lalu tertawa. Ini tidak sebagus racun murni. Setelah keteguhan kami, ujung tombak kayu ini memang membusuk, meskipun bahan kayunya luar biasa, tetapi tidak terlalu tangguh dan abadi. Ketika mereka mendengar ini, semua orang benar-benar kehilangan minat pada objek. Pidato Chu Wu sendiri yang diam, dan tombak kayu sialan itu terlalu mengecewakan, meninggalkannya tanpa cahaya. Apa gunanya pada akhirnya, mengapa itu mengarah pada reinkarnasi tanah? Chu Feng memutuskan, kembali dan mempelajarinya. Tentu saja, dia tidak puas dengan mulutnya dan berkata, ketika kamu memasuki air terjun Tongtian, kamu perlu mengambil benda-benda tua dari dalam. Aku akan memilihnya. Kamu tidak mengerti. Ini yang menjadi diriku. Hei! Beberapa wanita muda tingkat peri tidak bisa menahan tawa. Jangan katakan apa-apa, sampai jumpa di air terjun. Wajah tua Chu Feng kemerahan, dan dia memandangi langit yang besar dan mendapati bahwa dia masih menatap tombak kayu di tangannya. Chu Feng ingin mengatakan bahwa putra tertua, kamu memiliki rambut. Ah! Ketinggian langit lebih dari 1,9 meter, alis pedang hancur, mata berwarna emas, simbol-simbol nyata muncul, dan cahaya terpana. Dia menatap tombak kayu di tangan Chu Feng, dan sangat sedih. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi untuk mengambil artefak lainnya. Hati Chu Feng ada di dalam perut, apakah ini yang disebut hubungan ibu anak, ayah dan putra, putra tua ini juga merasakan tombak seperti dia. Bahkan, dia bersalah pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa menjadi darahnya dan orang tuanya? Tegasnya, langit besar hanya karena dia untuk mendapatkan sekilas esensi dari ciptaan, yang mengarah ke dunia untuk membayar orang Thailand, sehingga melahirkan telur roh. Jika ini untuk memberitahu Wu Yuan dan langit besar, beberapa orang tidak akan lupa, dan ingin mengambil langit besar sebagai seorang putra, Anda harus meledakkan ginjal, Anda tidak bisa mengalahkan angin. Anak muda, makhluk sombong yang dapat dimetamorfosis oleh arwah melihat benda-benda di tangan mereka. Jika kamu bahagia, aku akan memberikannya kepada teman udara besar. Tiba-tiba seseorang membuka dengan cara seperti itu. Itu juga seorang pria muda dengan rambut coklat panjang dan tubuh perunggu. Itu terlalu matang dan terlihat sangat memalukan. Itu sebenarnya 3 kepala dan 6 lengan. Ini adalah anak dari kelompok etnis yang sangat kuat. Orang yang memiliki penampilan seperti ini selalu menjadi dewa setan. Chu Fengtou tidak mengangkat, melihat artefak lain, berkata, karena kamu bukan aku, jadi kamu hanya bisa menjadi bintang di bulan, atau hanya meteorit besar, dan aku ditakdirkan untuk menjadi matahari orang, bersinar masa depan kuno dan modern. Hai! Sekelompok orang sombong, anak muda ini benar-benar terbang, percaya diri dan percaya diri. Dia hanya memberikan tamparan di wajah Tuan Muda Si Huang, dan tipuan serta pemerasan, sehingga sejarawan memuntahkan darah, dan sekarang masih sombong, itu sudah cukup untuk pergi.
Adapun langit besar, itu adalah promurid dari cucu Chenzu yang masih hidup. Identitas yang sebenarnya tidak bisa dicapai. Dalam arti, itu adalah salah satu dari tuan kecil Gansu. Beberapa orang berbicara perlahan dan berkata, "Oh, ini adalah pria kecil yang belum pernah di medan perang." Sekarang mulutnya begitu kuat sehingga benar-benar di medan perang tentara. Ketika Anda melihat lusinan mayat, diperkirakan akan segera menakut-nakuti Urin. Ini adalah pria berambut putih, sangat muda, tetapi sudah menjadi dewa, dan kekuatannya luar biasa. Pernahkah kamu mengalami pengalaman seperti ini? Atau bagaimana kamu berkata begitu, berapa kali kamu menakuti Urin? Chu Feng miring, dan kemudian berkata, jika aku pergi ke medan perang, itu pasti raja yang retak, itu harus menjadi raja orang-orang, yang memandang dunia, menjadi tiang, bukankah kau bercanda denganku? Semua orang tak bisa berkata-kata, bocah ini benar-benar percaya diri, dan wacana seperti ini berani mengatakannya. Ketika hanya ada 3 kutub hari ini, itu adalah Zhangzu Timur, Hezu Barat, dan Zanzu Selatan. Dia ingin menjadi tiang keempat. Jika organisasi Tungku Waktu Non-Penjualan dan Meng Po Tang berjanji untuk melindunginya, diperkirakan beberapa orang di tempat kejadian sudah lama ingin memulai, dan ia tidak boleh membunuhnya. Chu Feng tidak memiliki tekanan psikologis sama sekali. Setelah pergi dari sini, siapa tahu siapa, tidak ada yang bisa mengenalinya sekarang. Lenyap, tersebar, dan masing-masing bersiap untuk memasuki air terjun Tiantian. Suatu malam untuk mencapai posisi buah Tianzun, kita akan bertemu lagi dan mengunjungi kembali. Chu Feng melambaikan tangannya di sana, tampilan musim gugur kuno. Sekelompok orang memiliki ekspresi yang berbeda, beberapa memiliki gigi, beberapa tertegun, dan beberapa orang menertawakannya. Adik laki-laki, apakah kamu ditipu? Tidak tahukah kamu di mana air terjun Tongtianxian berada? Tanya wanita yang menjual kompor waktu. Chu Feng memandang ekspresinya, merasa bahwa situasinya tidak benar, mencubit lengan baju, diam-diam bertanya, "Tua, Anda mengadu aku?" Pada saat yang sama, dia dengan rendah hati bertanya di permukaan dan bertanya pada wanita parubaya. Apa yang terjadi di sini? Wanita parubaya itu berkata, itu menjadi dewi di malam hari. Itu semua diturunkan oleh rumor. Itu adalah legenda yang indah di dunia. Kengerian dan berdarah selama periode ini tidak indah sama sekali. Gila, ketika Chu Feng segera ingin mengalahkan tamparan di telapak tangannya, itu pasti telah ditipu oleh cucu lelaki tua itu. Hei, tungku ini bagus, dan itu memiliki takdir bagi keluargaku. Buddha batu di kejauhan terbuka, dan itu adalah pernyataan bahwa dia mencintai tangan dan waktunya. Wu Yuan dari Zhangzu juga menunjukkan ketertarikannya, dia percaya bahwa selama Tungku dibawa kembali ke Zhangzu, tuannya dan hegemonik akan dapat memahami secara menyeluruh. Organisasi itu pernah mempelajari semua jenis tulisan suci dari Tungku, dan akhirnya menciptakan teknik ajaib ke-10 dari zaman kuno gempa bumi, kembalinya tanah, betapa menakjubkannya. Secara khusus, pemimpin organisasi ini tidak mengeksplorasi Tungku terdalam dan akhir waktu, yang berarti bahwa ada harta dan kebenaran yang lebih menakjubkan. Tiba-tiba, ejekan datang dari jauh, yang menyebabkan sensasi dan kebingungan. Karena, keluarga yang kuat di dunia, keluarga yang kuat, mereka muncul. Kabut di daerah itu berguling, dan cahaya abadi menyebar dari jarak terjauh, orang tua itu seperti pria yang tahan lama, dan dia muncul di sana tiba-tiba. Orang-orang tua dari keluarga Heng ada di sini. Ini adalah keluarga dunia yang menghadapi para Buddha dan tidak kuat atau lemah. Ketika mereka melihat batu Buddha, mereka sombong, mata mereka tajam, dan suara mereka seterang lonceng emas. Apakah ini hubungan dengan Sang Buddha? Ini lelucon. Batu Buddha, apakah kamu ingin pergi ke yang terakhir? Kakak Heng tua tertawa, tidak perlu hari ini, kata Sifu, dengan tegas menolak. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang tua Heng Zuo sedemikian rupa sehingga batu Buddha generasi ini yang kedua setelah Buddha masa depan begitu sombong dan ingin langsung menembak. Setelah munculnya Heng Zu, Penghuang segera pergi dan mewakili ras super kuat, keluarga Peng. Meskipun ia adalah seorang juru bicara, setelah menjadi terkenal, orang-orang Peng sudah menganggapnya sebagai penyihir inti. Selain itu, Abadi Asia juga sangat optimis tentang dia, telah memberinya serbuk sari terkuat, di bidang evolusi, pilihan serbuk sari sangat penting. Jurnal Darah Hitam di 4 jurnal evolusi otoritatif dinasti yang telah menerbitkan artikel penelitian yang menjelaskan lintasan pertumbuhan orang-orang paling kuat dalam sejarah, yang terkait erat dengan serbuk sari yang mereka gunakan. Orang-orang Yaxian telah lama dirawat oleh Penghuang. Sekarang Penghuang telah berlalu, dan beberapa orang Dewa Asia telah mengikuti, seperti Ying Invincible, Ying Yuxian dan anak-anak inti keluarga. Peng dan Yaxian terlalu terkenal di yang ini, berdiri dengan orang-orang Heng, membuat orang merasa canggung. Mereka berdiri di sisi negara bagian selatan San, dan mereka mendukung kebangkitan penguasa di sana. Wu Yuan berkata,
orang-orang yang datang ke sini hampir semuanya datang. Mari kita bicarakan dan lihat cara menawar, cara membeli kompor ini. Dia menunjuk ke batu Buddha dan Heng Tuo. Ada hampir 10 lelaki tua tak terduga berjalan bersama, di mana mereka berbicara dan berbicara secara diam-diam. Chu Feng merenung, kali ini kompornya tidak bersamanya, dia tidak bisa bersaing dengan orang-orang itu, benar-benar ingin menimpanya, diperkirakan organisasi ini tidak bisa melindunginya. Waktunya akan tiba, orang-orang yang ingin memasuki air terjun Tian-Tian telah membuat rencana lebih awal, seseorang mengingatkan. Chu Feng menghela nafas, dengan enggan, melangkah mundur dan berjalan menuju air terjun, tetapi matanya jatuh dari waktu ke waktu di atas kompor. Beberapa orang tidak bisa berkata-kata, Anda adalah tukang reparasi liar, dan Anda berani mengingat harta surgawi semacam ini. Apakah ini bukan mimpi? Banyak orang termasuk Dakong, Lin Wei, Peng Huang, Ying Yingxian dan yang lainnya telah datang ke air terjun. Sekelompok besar orang, dari remaja ke muda dan kemudian ke tua, harus memasuki air terjun. Semuanya, tolong lihat tembok batu ini. Begitu kamu muncul, seperti dicatat di atas, itu ditakdirkan untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Seseorang berteriak dan mengingatkan semua orang. Di depan air terjun, ada dinding batu yang ditutupi oleh kabut air, sekarang dengan paksa diguncang dan dipancarkan, menunjukkan tubuh batu kasar dengan tulisan tangan dan kait perak. Chu Feng tersedot ke udara, yang merekam beberapa hal mengerikan. Air terjun Tongtian, berasal dari daerah itu, telah datang ke sini, dan belum menemukan sumbernya. Setiap orang yang pergi menjelajah hilang selamanya. Di luar distrik, tetapi alam semesta, dapat menghalangi langit dan kekuatan. Chu Feng tidak percaya pada kejahatan. Seseorang mencibir, menurut Anda apa yang disebut domain ekstrateritorial, bintang-bintang tidak bisa berhenti, alam semesta sulit dikalahkan, tetapi jika sudah waktunya, bagaimana dengan membran yang menakjubkan? Chu Feng merasa dia tahu terlalu sedikit, tidak terlalu banyak kata, kalau tidak, dia hanya akan tampak terlalu aneh bagi Yang, dan orang-orang diduga memiliki masalah. Dia menatap dinding batu dan bergemuruh di dalam hatinya. Memang benar seseorang mencapai buah surga semalam, dan itu adalah seorang biarawan kecil yang bergegas pada malam hari. Bahkan beberapa orang menjadi kuat, mengejutkan matahari. Namun, ini bukan hal yang baik, ketika orang seperti itu keluar, temperamennya sangat berubah, itu seperti perubahan satu orang, yang disimpulkan oleh berbagai kelompok etnis, ini disebabkan oleh kepemilikan roh-roh jahat. Apakah ada roh jahat di air terjun Tongtian ini? Chu Feng hampir mati di usia tua, idiot tua berlubang ini. Telah dicatat sejak zaman prasejarah bahwa sangat mengerikan untuk keluar dari makhluk-makhluk yang tidak dapat dijelaskan di air terjun, telah membasuh dunia, menyebabkan malapetaka, menggila beberapa kali di bawah sinar matahari. Tentu saja, apa yang disebut, keluar dari dunia, mengacu pada makhluk yang melekat pada roh-roh jahat, menggantikan pemilik aslinya, dan kekuatannya mengerikan. Pada awalnya, untuk mengepung makhluk ini, tuannya banyak mati, darah Tianzun, mayat besar. Saya masih ingin datang, dan masih ada 3 atau 5 makhluk yang belum dimusnahkan, saya telah melarikan diri ke beberapa tempat terlarang, orang luar hanya bisa menghela nafas dan tidak berani masuk. Chu Feng melihat dengan hati-hati, dan makhluk mengerikan ini muncul beberapa kali. Ketika dunia total, bumi penuh darah dan air, dan awan di matahari suram. Era itu sangat memalukan. Usia tua, cucumu berani berbohong padaku. Chu Feng tidak puas, melemparkan batu surga di lengan baju. Batuk, aku terlalu cemas saat itu. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu dengan jelas. Orang tua itu tertawa dan terus batuk. Chu Feng masih ingin menginjaknya. Jika Anda tidak iri dengan beberapa monster tua di sini, seperti Sifo, Wu Yuan, Heng Tuo, Del, ia benar-benar ingin mengeluarkan pedang pendek emas bintang langit dangkal, dan menjilat batu ini. Di mana ini? Kadang-kadang, makhluk khusus akan melarikan diri, yang dapat menyebabkan bencana di matahari, dan arwah akan dioleskan. Bahkan pencetusnya akan dibunuh dan dibunuh. Tempat semacam ini benar-benar mengerikan, sekali sebuah kecelakaan berarti kedatangan yang paling berdarah dan paling gelap, itu adalah sumber semacam bencana di matahari. Chu Feng diam-diam bertanya, kamu bilang, ini tempatnya, apakah kakakmu tidak membocorkan bagian bawah? Dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu dia telah menerima banyak manfaat dari sini berkali-kali, jawab Lao Gu. Kemudian, dia merasakan ketidakpuasan Chu Feng, dan berkata, kamu pikir, ini adalah air terjun Tongtianxian, dengan peri, aku bertanya-tanya tentang makhluk peri. Angin Chu tertegun, jantung bergerak, dan roh-roh jahat diduga terkait dengan peri. Dia menatap dinding batu dan mengetahui bahwa keuntungan terbesar dari datang ke sini adalah lebih mudah untuk menerobos, bahkan lebih menakjubkan bahwa itu dapat meredam semangat dan tubuh dan meletakkan fondasi yang kuat dan mengejutkan.
Menurut catatan, lintasan pertumbuhan kelompok orang terkuat dalam sejarah tidak dapat dihindari. Beberapa orang telah menanam buah yang paling kuat yang diakui pada tahap tertentu. Chu Feng merenung, dia bisa memperbaiki tubuh terkuat di sini, dan pada saat yang sama juga bisa dengan tenang meredam buah dari kehidupan masa lalu. Itu adalah tingkat Raja Tuhan. Ketika saya memikirkannya, hatinya panas dan tak tertandingi. Jika Anda benar-benar ingin sukses, itu akan membuat kekuatannya melambung dan sangat meningkatkan rasa amannya. Bahkan jika fondasi bidang para dewa hancur di sini, apakah itu dipromosikan ke penghormatan surgawi? Tentu saja, ini sebagian besar sulit untuk dicapai. Bagaimanapun, buah masa lalu dari masa lalu benar-benar tidak ada dalam Yang, ada semua jenis rasa malu. Namun, mimpi selalu ada di sana, kalau mimpi itu harus diwujudkan. Air terjun ini memiliki jejak darah. Waktu hampir habis, semua orang siap untuk masuk. Seseorang mengingatkan. Air terjun Indah Guanghua asli, sekarang ada sentuhan merah, seperti air berdarah, jatuh dari langit. Beberapa orang tahu bahwa waktu sudah habis. Udara besar, kamu memiliki mata menyala, ia lahir dari surga dan bumi, dapat digambarkan sebagai takdir. Kali ini aku ingin kamu menjadi tubuh terkuat dalam sejarah. Di kejauhan, Wu Yuan membuka mulutnya dan wajahnya ringan, tetapi kata-kata itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat yang sama, ia memperingatkan beberapa orang bahwa ada tanda pada tubuhnya dan leluhur tuannya. Yang berani menamparkan tangan secara diam-diam, jangan salahkan, itu jalan buntu. Oh, tubuh emas terkuat. Selain keluargaku yang kuat, siapa yang berani menyebut dunia lebih dulu? Pembukaan Heng Tuo, ini cukup sombong, dia memiliki kepercayaan diri. Buddha batu tenang, hanya dengan kedua tangan, membaca tulisan suci kuno, karena dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Dunia tahu, tubuh emas Buddha mengejutkan, desas-desus tentang tubuh yang tidak buruk di segala zaman. Jangan berdebat, semua orang di luar, ada hari di luar langit, dan masa lalu bukan apa-apa. Seseorang dan lumpur. Oh, iya kan, aku harus melihat mana yang bisa menjadi luar biasa. Pada saat ini, di luar air terjun, beberapa orang mulai berkumpul bersama dalam kelompok 3 dan 5, di air terjun Tongtian, dekat dengan orang-orang yang kuat dan benar, manfaatnya luar biasa. Tentu saja, yang terbaik untuk satu sama lain di dunia yang sama, sehingga rune yang tersebar dari sisi lain dapat bermanfaat bagi orang-orang di tingkat yang sama. Pada saat ini, keturunan inti Ying Song Xian dan orang-orang Heng bersatu dan berada pada tingkat evolusi yang sama. Peng Wang dan para dewa muda dari burung merak saling memandang dan bertarung satu sama lain. Meskipun kampnya berbeda, aliansi sementara itu tidak buruk. Setelah semua, dikatakan bahwa kedua ras adalah saudara dekat, dan itu benar-benar perlu untuk duduk di satu tempat. Untuk sementara waktu, keturunan kebangsaan Han, Langit Besar, orang asing di gurun, Penghuang, Xiao Jin Wuang, dan kelompok etnis Baihu semuanya dikelilingi oleh orang-orang dan menjadi fokus. Chu Feng benar-benar terlalu dingin di sini, kecuali untuk denda, itu juga harimau timur laut, tidak ada. Beberapa orang menunjukkan senyum tipis, meskipun tidak berhadap-hadapan, tetapi ekspresi itu jelas, memandangnya bercanda. Wajah Chu Feng keras dan tidak bergerak seperti gunung. Dia berkata, seseorang akan datang, saya berlindung, Del. Saya secara alami akan menjadi yang terkuat dalam sejarah, dan Anda akan bersama saya dan Anda dapat berjuang untuk tubuh kuat kedua. Dalam sekejap mata, banyak orang tertawa, tanpa selubung, dan alisnya menghina. Ini hanya waktu satu malam untuk membuktikan bahwa kamu tidak menyesal ketika kamu berada. Chu Feng ringan. Kemudian, dia dengan tegas berteriak kepada wanita parubaya yang menjual kompor waktu, berapa banyak yang saya jual tempat Anda? Anda dapat memilih orang untuk mengikuti saya. Jangan beli. Wanita parubaya itu dengan tegas menolak. Semua orang tertawa. Apa yang kamu tunggu? Kirim seseorang untuk melindungi hukum saya. Organisasi Anda telah berjanji itu. Panggil Chu Feng. Semua orang terdiam terlebih dahulu, dan banyak orang tertawa terbahak-bahak. Aku akan membunuhnya sebentar lagi. Si Huang berbisik, beberapa sejarawan. Tidak, organisasi itu tidak dapat diprovokasi. Seorang dewa diperingatkan dengan serius. Bahkan, dewa keluarga hadir, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah, tetapi dia harus mencari cara lain. Kecuali kamu ingin memindahkan kelompok etnis top seperti Han dan Dao, kamu bisa takut pada organisasi ini, kalau tidak akan sangat merepotkan. Dengan, pergi temukan evolusi alien, dan buat perbedaan. Mata si Huang cerah. Mengenai perbedaan orang-orang liar, ini adalah istilah kolektif untuk serangkaian kelompok etnis, garis keturunan mereka telah melampaui dewa dan binatang buas, dan mereka sangat kuat. Buddha terkuat, Heng, Del. Harus cemburu pada mereka.
Jika Anda mengatakan bahwa ada orang yang tidak takut pada kelompok etnis top seperti Hengsu, Li, Tao, dan Buddhisme, tidak ada keraguan bahwa mereka adalah kelompok etnis yang berbeda. Di dalam kelompok etnis ini, ada orang-orang yang telah berpisah dari kelompok etnis, seperti para Buddha mekanik di Padang Belantara, yang merupakan seorang Buddha yang kuat. Di Padang Belantara, pengejaran sumber darah, ras manusia adalah yang paling. Pada awalnya, kebangkitan ras manusia, evolusi darah pamungkas, dan kengerian darah diturunkan ke anak-anak dan cucu, beberapa orang terkuat akan dipisahkan dari ras manusia dan menjadi keluarga. Sebagai contoh, beberapa darah orang-orang liar berwarna kuning, hampir memiliki kekuatan untuk membuka langit, mengejutkan matahari, hanya dengan darah, hampir sampai ekstrim. Ada juga orang-orang yang berbeda, yang memiliki tulang surgawi dan melawan semua kelompok etnis. Tulang mereka tidak tertandingi dan tidak dapat dihancurkan. Semakin banyak orang yang eksotis, mewarisi kekuatan magis yang tak terkalahkan, seperti menarik perhatian, melihat keterampilan yang luar biasa, dapat dengan cepat memulai, Anda dapat mencuri sekolah, mencuri rahasia dunia. Hei, Xiao Ye Xiu itu sepertinya adalah ras manusia. Hari ini, ada dua orang liar yang berbeda. Ada orang aneh. Aku akan menemukan mereka, si Huang kedinginan. Dia sangat percaya bahwa ketika hutan belantara keluar, perbaikan liar akan selesai, dan tidak ada yang berakhir. Karena alien adalah darah terkuat di ras manusia, mereka bisa disebut raja. Orang-orang liar dari garis keturunan ini, setelah evolusi leluhur yang konstan, telah mengembangkan apa yang disebut bidang raja manusia, yang secara khusus dapat menekan orang biasa. Ini juga alasan mengapa mereka berdiri sendiri, keluar dari ras manusia, mengaku sebagai keluarga, dan merasa bahwa mereka cukup terpisah dan kuat. Tentu saja, ada orang-orang dari leluhur ini yang selalu berada di dalam ras manusia dan tidak mengakui bahwa mereka bukan manusia. Namun, sangat disayangkan bahwa karena perlindungan garis keturunan yang tidak mencukupi, keturunan orang-orang seperti itu pada akhirnya akan menghilang, atau mereka akan berada di lautan manusia, dan darah terus-menerus dicairkan. Si Huang menemukan tujuannya, itu adalah pemuda berambut merah, ada mata vertikal di alis, menurut spekulasi Raja Sejarawan, ini adalah mata terburuk di mata, dan lebih cenderung menjadi gogel. Jika Anda sekilas, Anda bisa mencuri rahasia dunia. Ada seorang pria muda di sebelah pemuda berambut merah itu, seperti dia penuh rambut merah, dan matanya liar dan sulit diatur. Si Huang berjalan mendekat, dan ada beberapa genderang di hatinya, ada orang kuat menghadapi kecemburuan di hadapan kelompok etnis yang berbeda, itu karena mereka terlalu kuat. Untungnya untuk Jalan Yang, orang-orang liar yang berbeda tidak bersatu, ada berbagai jenis bukit, bahkan jika mereka sama, mereka independen. Di antara orang-orang liar yang berbeda, ada Buddha mekanis, ada orang Xuan Huang, dan ada 9 Tao yang tinggal di tulang berwarna. Mereka adalah biksu yang kuat. Jika mereka bersatu dan membuat suara yang sama, mereka akan berada di atas langit. Untungnya, mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak berbicara tentang satu sama lain, tetapi mereka juga arogan, dan ada beberapa kali ketika mereka bersama. Si Huang berjalan mendekat dan berbisik, akhirnya, Raja Sejarawan juga muncul, Su berjanji untuk membiarkan saudara-saudara muda Civa membunuh angin Chu di air terjun. Masalah kecil, aku orang asing. Setelah tukang reparasi liar kecil itu melihatku, aku menyentuh bidang rajaku, dan aku harus bergidik dan memenggal kepala. Remaja berambut merah yang lebih muda itu tersenyum dan puas dengan hadiah yang harus dibayar Sejarawan kepadanya. Beritahu mereka bahwa itu sepele. Oh, tunggu kabar baiknya. Bang! Tidak lama kemudian, air terjun Tongtian pecah dengan suara gemuruh yang menakjubkan, dan air terjun yang terang ini langsung berubah menjadi merah darah, seperti darah. Waktu habis. Seseorang berteriak. Hanya transformasi menjadi air terjun darah adalah penciptaan mengambang, sekelompok orang berebut untuk memasuki air terjun besar. Pada saat ini, apakah itu diduga gadis halus Lin Nui, atau keluarga harimau putih-putih bebas debu, atau Buddha suci, semua tidak meninggalkan air terjun darah, pertama kali bergegas masuk. Chu Feng tidak terkecuali, dia menyapanya dan menghancurkannya ke air terjun. Benar saja, air terjun ini terlihat menyeramkan dan menakutkan, tetapi interiornya aneh dan penuh warna, seperti memasuki istana bawah laut. Apa situasinya? Chu Feng sangat terkejut. Oh, bunuh aku, bisakah kau bicara di sini? Panggil Northeast Tiger. Dia selalu mendengarkan peringatan Chu Feng, tidak berani membuka mulut di luar, dan sekarang dia masuk, dia tidak bisa menahannya, dan dia berkedip-kedip dan melihat segalanya. Chu Feng juga terkejut. Setelah masuk, dia benar-benar mengerti bahwa air terjun ini sangat menakjubkan sehingga penuh energi dan sangat maju.
Begitu banyak dari langit, seperti galaksi yang mengucur, luar biasa dan luar biasa, dari masa sebelum zaman sampai sekarang belum berhenti, berapa banyak esensi yang harus disuntikkan ke matahari. Dia telah memperhatikan bahwa setelah air terjun mendarat, tidak ada aliran ke kejauhan kecuali kolam air terdekat dan sungai-sungai yang pendek. Ini langsung jauh ke dalam tanah, diserap oleh pembuluh darah leluhur bawah tanah, yang mengarah ke tanah dinasti Yang. Ini setara dengan mengisi energi pada masa matahari, tidak mengherankan bahwa aura matahari kaya, dan wilayah yang luas penuh dengan penanaman tempat-tempat suci. Setelah semua orang masuk, mereka semua dalam posisi yang menguntungkan, dan yang kuat bergegas ke atas. Misalnya, Tianzun, ada makhluk seperti itu muncul, dan dia ingin menerobos ke sini. Adapun Raja para Dewa, ada sekelompok orang, dan mereka semua adalah selebritas yang mengguncang dunia, seperti para dewa muda penghuang, burung merak, para Buddha, seorang pemuda dari Hengsu, pemuda berambut merah dari para pengabai yang berbeda, dan harimau putih. Kecantikan dan sebagainya. Di bagian selanjutnya, itu adalah makhluk yang agak muda, sekelompok dewa. Berikutnya adalah evolusioner yang memiliki level lebih rendah, termasuk para santa dan level emas. Chu Feng mendongak dan meliriknya. Salah satu anak muda Yingsong dan keluarga Heng memiliki beberapa orang bersama, di atas air terjun. Langit besar, Si Huang, remaja Jin Wu, gadis yang mirip Lin Nuyi, remaja berambut merah dari hutan belantara yang berbeda, Del. Berada di bawah, yang hampir di bagian bawah. Ini secara alami juga termasuk Chu Feng, di bidang emas. Di antara mereka, ia juga melihat murid inti Zhong Xiu dan Tai Wu, serta beberapa saudara muda yang tertindas oleh penindasan oportunistiknya di sarang naga. Chu Feng tidak memperhatikannya, mengambil tempat untuk menemukan tempat, duduk dengan tenang. Air terjun ini begitu megah sehingga tidak perlu khawatir berkerumun, tempatnya cukup besar, tetapi orang-orang itu berkumpul bersama dalam kelompok 3. Tak perlu dipikirkan, Chu Feng adalah yang paling dingin di sini. Dia menanggung dampak dari air terjun yang mengejutkan dan menyadari di dalam. Ini sedikit aneh, air terjun darah ini sejernih kristal di dalamnya, dan ada semua jenis potongan rune. Tidak heran mereka ingin datang ke sini. Chu Feng menyadari keindahan di pertama kalinya. Selama masa ini, ia menggunakan jari-jarinya untuk menusuk-nusuk kaleng batu, membersihkan sidik jari hitam para biarawan di atas, dan juga mendengar suara-suara mengerikan dari sebelumnya. Masih kata-kata itu, apa 4 kutub mengapung bumi, Yin dan Yang 2 kayu bakar, langit besar api, Del. Kemudian, Chu Feng memegang tombak kayu dan bermeditasi di sini. Yah, ini benar-benar istimewa. Dia kagum. Tidak heran bahwa hal-hal yang diambil dari air terjun Tongtian di tangannya akan lebih efektif. Itu benar. Chu Feng memegang tombak kayu kecil dengan sumpit panjang, dan menemukan bahwa berbagai rune dalam air terjun darah dipercepat dan berlipat ganda, dan mengelilinginya. Setelah waktu yang singkat, ia telah bersinar, dan tubuhnya seperti emas. Ini adalah perwujudan dari tubuh emas yang dipelihara dan ditempa. Benda ini bereaksi terhadap reinkarnasi dan mencobanya. Chu Feng dengan hati-hati memasukkan tombak kayu ke dalam toples batu dan memasukkannya ke dalam reinkarnasi. Dia terkejut menemukan bahwa tombak kayu dalam toples itu berbeda, memancarkan tatapan, tajam, dan membunuh. Dia dengan cepat mengambil tombak kayu, takut sesuatu akan terjadi. Saya tidak tahu mengapa, tombak kayu ini dimasukkan ke dalam pot batu, dan rasanya seperti dikorbankan dan melakukan pembunuhan yang sengit. Dia takut membuat orang lain khawatir. Untungnya, kaleng-kaleng batu itu tidak ceroboh, dan semuanya tertekan di dalamnya, dan tidak ada napas. Kemudian, Chu Feng dan hatinya berlatih, memegang tombak kayu dan mengambil semua jenis zat bermanfaat di air terjun darah. Roh dan tubuh dagingnya akan menjadi keindahan yang tak terkatakan. Oh, sedikit pintu, usia sekecil itu akan dibangun menjadi tubuh emas yang lemah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, seorang anak laki-laki berambut merah muncul tidak jauh dari angin Chu, sepertinya usianya sekitar 12 tahun. Siapa kamu? Apakah ada sesuatu? Tanya Chu Feng. Semua orang mundur, mereka mencerahkan dan berlatih, dan mengasah diri mereka sendiri. Bocah ini begitu dekat, kurang memiliki niat baik. Kamu adalah ras manusia, dan menurut konvensi masa lalu, dengan darah leluhur diturunkan, aku rajamu, melihatku sebagai raja, memancung. Bocah berambut merah itu menatap angin Chu dengan senyum tipis. Mata Chu Feng dingin, disinilah remaja itu datang, berani membiarkannya dipenggal, mengklaim siapa raja. Perlu dicatat bahwa dia sendiri adalah raja manusia, dan dia membangunkan beberapa darah pada masa Xiaoyin. Saya adalah ras manusia, keluarga manakah Anda? Tanya Chu Feng. Gurun yang berbeda, terlepas dari teran. Kata remaja berambut merah dengan bangga. Bagaimana aku melihatmu seperti manusia? Chu Feng bertanya lagi. Keluarga manusia. Oh, keluargaku telah terpisah,
jauh di atas, bukan lagi ras manusia. Bocah berambut merah itu berputar di antara cahaya, napasnya kuat dan mengerikan. Kemudian, dia berbisik lagi, berkata, kamu adalah ras manusia. Melihatku sebagai raja, bukankah kamu menyembah? Apakah perlu menunggu saya membubarkan ladang raja? Tatapan Chu Feng seperti pedang. Dia berkata, kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah ras manusia. Anda masih memiliki banyak raja bawang putih. Selain itu, Anda yakin bahwa Anda lebih silsilah, ingin menekan saya. Jika Anda hanya seorang raja semu, apa yang Anda hadapi adalah raja sungguhan, apakah Anda ingin mengunjungi saya? Haha, remaja berambut merah itu tertawa, dan itu adalah warna yang menghina. Menurutnya, tujuan memulai ini terlalu bodoh, dan berani mengatakan begitu banyak. Dalam sejarah evolusi, yang tidak tahu betapa mengerikannya orang-orang liar yang berbeda, karena mereka terlalu kuat dalam garis keturunan, mereka mengejutkan dunia, dan mereka mandiri dan secara alami menahan orang-orang biasa. Remaja merah berambut Mo Feng Wei berkata, di mana perbaikan liar, ayam dan anjing juga dilengkapi dengan pembicara, berlutut. Dalam tubuhnya, lapisan halo ungu merah muncul, ketika pertama kali muncul. Itu adalah orang meteorologis dengan pesona khusus, dan yang terakhir seperti napas yang telah menyebar dari zaman prasejarah. Ini luar biasa dan kuno, megah dan canggung. Dalam hal itu, bayangannya kabur, tetapi mereka dapat dilihat dengan jelas, dan jiwa orang-orang ditekan. Di antara lingkaran cahaya, ada yang diduga Raja Manusia membawa tangan mereka, berdiri di langit, menghadap ke dunia, bagian bawahnya tidak terbatas, miliaran triliun dipenggal, menyembah. Dan, ada semua jenis suara datang, dan miliaran orang bersumpah dan bersumpah. Upacara selesai, sumpah didirikan, dan Cina adalah raja. Di bawah sosok surga Gaoli, ada makhluk humanoid yang minum, dan untuk waktu seperti semacam kesepakatan, evolusi manusia yang tak berujung dipenggal lagi. Untuk sementara waktu, kulit kepala Chu Feng mengencang, jiwa itu bergoyang, merasakan tekanan sungai yang panjang melintasi waktu, seolah-olah dari naksir prasejarah. Ini adalah sumpah, penghormatan total untuk raja. Nenek moyang bocah berambut merah ini, benar-benar tidak bisa, apakah mereka telah terlindung dari Teran, atau apakah mereka menang di atas daerah banjir, dan memerintahkan seluruh bagian yang. Hati Chu Feng cukup mengejutkan, dan apa yang disebut bidang raja manusia yang dilepaskan oleh pihak lain mengandung terlalu banyak informasi, yang ditransmisikan dari era tertua. Pada waktu itu, siapa musuh Teran, di era itu, apa bencana gelap di antara matahari? Bang! Napas yang kuat, menyebar di bidang raja, seperti orang-orang biasa, urutan 6 dalam 8, semua harus mematuhi perjanjian. Melihatku sebagai raja, tidak dipenggal. Mo Feng mabuk, matanya menunjukkan cahaya iblis, penuh rambut merah panjang terbang, ia merendahkan, menghadap Chu Feng. Chu Feng memang memiliki rasa urgensi yang tak terkatakan, yang merupakan tekanan mengejutkan yang dibawa oleh berbagai adegan lama yang tercermin dalam lingkaran ungu merah. Namun, dia tidak takut bahwa dia telah mencapai titik ini dan telah memantapkan dirinya di bidang emas. Bagaimana dia bisa menyembah manusia pada tingkat evolusi yang sama? Selain itu, dia juga memiliki darah yang luar biasa di tubuhnya. Ketika dia berada di alat kelamin, dia disebut darah raja. Saya tidak tahu apakah itu benar. Bang! Tidak menggunakan konfrontasinya yang disengaja, darah merah terang asli dalam tubuh tiba-tiba berubah menjadi biru, terang dan tembus cahaya, kristal biru memabukkan. Untuk sementara waktu, semua tekanan di tubuhnya telah mereda, dan apa yang disebut bidang raja manusia dihancurkan oleh cahaya birunya. Yan Jing telah mundur ke kejauhan di belakangnya, dan dia takut untuk mendekat. Mo Feng terlalu terkejut. Bagaimana bisa ada yang begitu sulit? Kita harus tahu bahwa begitu mereka dilahirkan, mereka dapat menekan orang-orang lokal, seperti menahan dan menaati aturan-aturan tertentu yang terkandung dalam ranah raja manusia. Hari ini, dia bertemu dengan sebuah hutan belantara, seorang remaja yang jelas-jelas seorang manusia, dan dia kehilangan tangannya. Yang mulia, Mo Feng berteriak. Kamu gila, tapi aku tidak gila, kamu kentut, kamu masih memberiku lutut. Chu Feng telah mengatur dirinya sendiri, datang ke tempat yang lebih tinggi, menatapnya, darah tubuh biru, kuno napas atmosfer benar-benar muncul dalam darah, membentuk sinar yang tidak dapat diganggu-gugat dan menyebar keluar. Di luar permukaan tubuh, cahaya misterius dicampur dengan darah, dan melalui berbagai fragmen rune di air terjun darah, itu terlihat berwarna-warni dan tidak bisa dilihat sebelumnya. Di depan angin Chu, ada lapisan pakaian perang misterius yang dekat, milik seorang pria kuat tertentu yang telah menghilang selama bertahun-tahun, uang runwen terjalin, dan ia memicu kesombongan transendental, yang seperti monumen yang tidak dapat dilampaui. Boom! Mo Feng tidak berani menunda, dan merasa bahwa situasinya tidak baik. Ketika Chu Feng menyerah,
pertama kali sudah memacu lingkaran cahaya ungu merah di luar tubuhnya, dan memberkati ladang raja, membiarkan berbagai sosok kabur dan suara kuno di dalam. Semakin jelas, mengejutkan umat manusia di depan para pemuda. Namun, kali ini bahkan lebih tidak menguntungkan baginya. Anak laki-laki di depannya penuh mekar dan menggedor, dan dia membanting sudut raja manusia. Ini membuat Mo Fengxin dingin. Berani bertarung dengan garis keturunan raja. Dia memiliki rambut, dan dia tahu bahwa tidak ada kelompok etnis yang berani mengatakan bahwa dunia absolut adalah yang pertama. Selalu akan ada musuh alami. Hal yang sama berlaku untuk bidang raja manusia. Tidak jelas bahwa semua orang Teran takut. Beberapa orang berubah, belum lagi keinginan dan kekuatan spiritual. Dalam hal garis keturunan, mereka hampir dapat bersaing dengan mereka. Tentu saja, yang paling ekstrim adalah lebih buruk lagi ketika Anda bertemu seseorang yang tersembunyi di antara orang-orang biasa. Jika garis keturunan lebih kuat darinya, itu akan menjadi yang paling berbahaya, musuh keluarga mereka. Bang! Alis Mo Feng membuka matanya. Meskipun dia belum berevolusi menjadi pandangan sekilas, dia tidak bisa mencuri rahasia dunia dan menguasai hidup dan mati musuh, tetapi dia masih memiliki kekuatan serangan dengan tingkat evolusi yang sama. Dari mata vertikal, cahaya ungu merah terbang keluar, seperti guntur, membanting ke arah angin Chu, apa yang lebih cepat dari fotolistrik kematian ini, dalam 10 kaki, ingin menghindari kesulitan. Simbol emas di mata Chu Feng melintas, dan setelah diberkati oleh lingkaran darah biru, mereka menjadi biru emas, glamor dan menakjubkan. Dengan keras, dia menghancurkan cahaya ungu merah dan mengubahnya menjadi sedikit energi. Itu semua terjadi dalam api batu ringan. Dari dialog antara dua orang ke tangan, itu terlalu cepat. Chu Feng mengambil langkah maju, seperti kilat bergerak. Dia siap untuk melemparkan pukulan dan menunjukkan pukulan yang telah dia pelajari dari apa yang disebut ayat-ayat pamungkas yang dia dapatkan dari mimpi kuno. Namun, ketika dia mendekat, kelainan itu terjadi, dan darah biru di tubuhnya mendidih, saat menembus ke dalam bidang yang lain, seolah-olah itu dirangsang. Suara kusam itu meraung, seperti langit, angin-angin Chu membengkak di udara, dan itu bertabrakan dengan keras dengan Raja Ungu Merah. Sungguh, darah Raja, bocah berambut merah itu terkejut dan benar-benar terpana. Dia tidak pernah berpikir untuk bertemu mangsa hari ini. Bagaimana ini bisa berburu? Ketika kedua raja bertemu, pasti ada luka. Terutama orang yang merasa darahnya sedikit di bawah angin dan ditekan. Medannya sendiri suram. Bagaimana mungkin, kamu hanya perbaikan liar, kamu. Wajahnya tiba-tiba berubah. Apakah ini belenggu lain dan remaja inti di padang belantara? Apakah itu sebenarnya seorang pemuda dengan akar? Dalam sekejap, dia dalam keadaan kebingungan. Namun, jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, pihak lain seharusnya tidak. Menurut para tetua keluarga, itu tidak cocok. Suku-suku itu tidak ada bandingannya, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan orang-orang muda di depan mereka. Bukan Xuan Huangsue, bukan Tiangu, siapa kamu? Dia kagum, ini adalah raja baru. Dia mengerti untuk pertama kalinya bahwa firasat buruk sebelumnya menjadi kenyataan. Ini adalah salah satu raja pemilik yang berjongkok di ras manusia biasa. Bukankah ini berarti bahwa kelompok seperti itu telah menghilang? Selama bertahun-tahun, darah terus-menerus mencair dan akhirnya terputus. Ya, tiba-tiba berubah, raja baru yang lahir di ras manusia biasa. Bocah berambut merah Mo Feng ingin mengerti, tahu apa yang sedang terjadi. Dia bereaksi dengan sangat cepat, ini semua tentang Mei. Itu adalah momen cahaya yang ingin dia pahami. Dia tidak berhenti bergerak, dan dia bertarung dengan sengit dalam prosesnya. Chu Feng membuka ladang raja, yang tidak efektif baginya, langsung membunuhnya, dan membunuh dengan tinju. Setelah berlatih metode tinju, penampilan gaya Chu tidak hanya cahaya biru, tetapi juga cahaya emas yang dibawa oleh pukulan. Seluruh tubuh dilemparkan seperti emas, dicelup dengan sedikit biru, dan jenis tinju ini juga dilengkapi dengan lapisan darah merah. Cahaya, ini membentuk kecemerlangan yang tidak bisa dijelaskan, menyatu bersama, sangat misterius. Mo Feng tertegun, berkat dari ladang raja, ini cukup mengerikan, ia menderita serangan balik tertentu, mulutnya berdarah, jiwanya bergetar. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah pembunuh nenek moyang keluarga mereka, termasuk sumpah-sumpah prasejarah, dan jalan misterius dari fragmen, yang terinspirasi oleh darah. Disinilah Qi berada, bahkan jika dia bertemu orang baru, dia tidak takut. Lagi pula, pihak lain hanya garis keturunan yang kuat, dan tidak memiliki medan raja manusia yang dibentuk oleh dinasti semacam ini. Di luar Chu Feng, itu tidak membentuk lingkaran cahaya khusus ini, tetapi dia mengandalkan kekuatan sendirian untuk menerobos. Dia tidak takut pada bidang yang lain. Darah biru tidak membentuk ladang, tapi masih mengerikan. Mo Feng bersinar di seluruh tubuh, dan bahkan mulut dan hidungnya disemprotkan dengan mata tipis. Dalam Seven Miles,
Chang Hong Lasing, dia melakukan yang terbaik untuk menampilkan semua jenis teknik rahasia, untuk membunuh angin Chu. Ditipu dengan jarak sedekat itu, rambutnya yang dingin terbalik, dan dia tidak bisa menunggu semua pembunuh melakukannya, membunuh orang itu dengan segera. Namun, dia gagal, dalam pertarungan sengit, dia kehilangan tangan pertamanya, langkah demi langkah, yang paling penting adalah pemberontakan bidang Raja Manusia. Lapangan pada gilirannya menekan dirinya sendiri, dan setelah dikejutkan oleh darah Chu Feng, dia terus runtuh, dan kemudian berguling kembali ke darah dan daging Mo Feng sendiri. Hai! Mo Feng memiliki mulut besar dan batuk darah, matanya besar, ketakutan batinnya, kekalahan non-perang, bukan untuk mengalahkan satu sama lain, tetapi ke dalam kematian yang terkelupas di bawah bajunya sendiri. Mereka adalah raja-raja yang telah mempelajari raja-raja di masa lalu, dan mereka berada di atas mereka, tetapi sekarang mereka bertindak atas diri mereka sendiri. Itulah konvensi dan aturan prasejarah. Ah! Dia berbisik, darah tertutup, dan 7 kalajengking adalah cairan merah dan ungu, yang paling mengerikan adalah semacam penindasan dari jiwa, ketakutan yang tak bisa dijelaskan, membuatnya tidak bisa berdiri, dan akhirnya kakinya lunak dan dia akan berjongkok. Ini adalah serangan balik terkuat. Awalnya menekan orang lain untuk menyembahnya, sekarang benar-benar terbalik. Tidak, dia berjuang sekuat tenaga. Namun, ketika Chu Feng datang ke tinju, dia tidak bisa bertarung sama sekali, karena dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Meskipun dia memiliki sarana untuk pergi ke langit, dia sudah dibelenggu. Hai! Dia terbang keluar, dan kemudian tidak bisa menahannya lagi. Dia menggigil, lututnya lembut, kepalanya menunduk, dan dia hancur tak terkendali. Di kejauhan, orang tidak tahu apa yang terjadi di sini, karena ada air terjun darah yang menghalangi, kabut asap dan transpirasi, yang secara efektif mengisolasi pikiran dan mengeksplorasi. Namun, orang tahu bahwa Mo Feng memasuki zona dan pergi untuk menemukan masalah Chu Feng. Banyak orang berspekulasi bahwa bocah laki-laki itu dalam masalah. Lagi pula, dia adalah ras manusia. Dalam menghadapi tekanan dari hutan belantara, dia dikalahkan dalam menghadapi penindasan pemilik garis keturunan manusia. Mozu, itu adalah keluarga raja. Namun, fakta yang terjadi jelas di luar harapan dan imajinasi mereka. Pertempuran berhenti, dan guntur dan sorot yang sesekali datang redup. Kebenaran terungkap, siapa yang akan memeriksanya? Seseorang berbicara. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Ying Yingxian, atau pemimpin minoritas, atau Xiao Jinwuang, sekelompok orang merasa bahwa tampaknya tidak ada ketegangan. Si Huang memiliki senyum di wajahnya, sedikit terkendali, dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia telah jelek, dan sekarang dia tidak ingin terlalu positif, tetapi ekspresinya cukup untuk menjelaskan semuanya. Di sebelahnya, pengikut yang mengikutinya segera berbicara untuknya, mengatakan, apakah ada ketegangan ketika alien keluar. Perbaikan liar hanya mangsa yang buruk, telah berburu. Oh, si Huang masih tidak berbicara, tetapi dia tertawa.